Kiri, bawa ke sebelah kanan, ayo. Berapa, Mak? Ya, silakan. Ngadatnya ke sana ke depan. Ngadatnya ke depan. Nah, kan hostnya ada di depan di sini nih. Hostnya ada di sini nih nanti nih ya. Cek ya, yuk. Nah, kita panggil lagi. Ya, silakan Bapak, sebelah kanan. Depan aja Pak, maju terus. Sini. Cek tes 1 2 tes 1 2. Cek tes 1 2 tes 1 2. 2 3 4 5 6 7. Ya Pak. Coba senyum sebentar. Senyum. Pokoknya nggak boleh sebar 18. Apa? Nggak boleh sebar 18 harus lulus. Aduh Pak, saya udah lulus uji emisi Pak. Udah, alhamdulillah lah. Udah apa kata? Udah hatam Pak. Tiap hari kalau kepancing jengkel rugi. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain berdatangan satu persatu, ini masih pada OTW, ini ada sebagian yang lagi di tol, ada yang sebagian lagi manasin mobil ya. Pokoknya kita mulai dulu acaranya untuk mempersingkat waktu karena sudah hampir jam 10 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah ya. Waras semua sekarang. Ada nggak Bapak Ibu yang nonton live privat tadi sore? Belum. Belum ada yang nonton? Itu ada kejadian dahsyat lagi ya. Tes. Aman penonton? Udah sip. Oke. Sip. Oke Bu, sini Bu, maju Bu. Mendekat dan merapat ya. Tenang Bu, saya jinak Bu. Nggak bakal gigit. Oke Bu, boleh diperkenalkan dulu Ibu nama siapa? Asalkan dari Makassar ya, Sulawesi Selatan, Sulsel ya. Ibu siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Darna. Ibu Darna. Ya. Ya. Ibu Darna asal dari Makassar. Ibu ke RDAY malam hari ini sudah yang keberapa kali kalau Ibu kalau saya boleh tahu? Mungkin sudah ke 6 kali. 6 kali. Nah, pertama kali ke sini kapan? Masih inget gak? Udah berapa? Tahun lalu? 2024? Iya, tahun lalu. 2024. 2020. Nah, Ibu awalnya tahu RDAY dari mana? Dari YouTube, terus awalnya nonton di YouTube, ya, nyimak gitu. Praktek tapi bolong. belum begitu menguasai, jadi dengan usaha mau coba langsung datang. Oh, Ibu awal dengan nyimak. Paksain datang deh. Iya, ya saya kan? paksain datang. Nah, apakah pas datang pertama kali Ibu langsung privat? Enggak. Belum. Saya mengikuti pencerahan dulu. Iya. Tahajud. Ya kan? Tahajud. Ijab kemudian, sama yatim kuru. mandi itu ya, coba dulu mandi. Tapi selama ini saya berat melaksanakan, jadi saya kasih ekstrim. Enggak, saya kasih tugas suami yang melaksanakan. Oh, istri sayang suami sehingga suaminya yang dijadiin tumbal gitu. Tumbal. Kata Pak
Haji itu jadi suami bisa ditumbalin gitu. Bukan ditumbalin. Iya, apa dong? Saking ibu sayang sama Iya. suami, jadi suaminya yang disuruh bangun jam 00. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Soalnya mana suami ikut nggak? Nggak ikut? Udah, itu hari Oh. waktu ekstrim sama-sama ke sini. Oh, waktu privat. Privat, iya. Nah, itu yang sedekah 10 juta kapan pertama kali? Kalau saya nggak salah awal Tahun. tahun ini ya. Oh, jadi ibu begitu tahu langsung paksain datang deh, ya kan? Juga memastikan Iya. tempatnya nih seperti yang saya bayangin nggak sih? Iya di sini tempatnya. Heeh. Nah, waktu itu ibu kan cuma nyimak-nyimak di YouTube. Iya. Pas datang ke RDAY, ibu takjub nggak? Aneh juga sih tadinya antara Aneh. percaya dengan tidak, kok ada ilmu begini-begini yang kadang ngomong jorok-jorok, jadi saya pikir Nyeleneh. nyeleneh ya. Heeh. Jadi saya pikir masuk akal nggak, tapi banyak yang udah testimoni Testimoni. kok benar gitu. Mm-mm. Jadi Sempet dia- nggak berpikir nih testimoninya beneran apa bohongan sih? Iya itu Sempat berpikir kayak iya, gitu. betul. Oh iya, emang rata-rata hampir ya Bu ya, mungkin nggak semuanya, sebagian. Ya kayak ibu begini dah, ya kan? Iya, saya takut-takut siapa tahu ini Tipu-tipu. takutnya Tipu-tipu. ketipu atau apa ya namanya apa yang tidak sesuai dengan agama, takut gitu. Oh, Jadi tidak sesuai syariah. syariah iya, jadi Iya. itu tadinya awalnya begitu. Awalnya, nah setelah ibu paksain dateng, barulah ibu Iya. mantap, Iya, yakini aja. yakin. Langsung, iya. Oke. Terus yang sudah keempat itu saya berani Oh. apa itu sedekah ekstrim. Berarti semakin mantap, semakin yakin. Iya. Nah, Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa gitu. Memang setiap orang prosesnya beda-beda. Bahkan ya, saking yakin dan saking mantapnya, belum kesini aja udah berani maksain sedekah 10 juta dan private-nya apa? Privat video call online. Enggak, Ya. langsung ketemu. Enggak, maksudnya Iya. ada sebagian tamu-tamu Iya. yang sebelum kesini saking mantapnya ya, Iya. wah ini dia yang saya cari nih selama ini ya kan. Iya. Akhirnya jarak jauh pun nggak masalah, video call ya. Iya. Pernah ada salah satu tamu dari Ternate, jadi si ibu ini dan si bapaknya tuh suaminya ikut privat di bulan Desember 2024 ya, tapi online karena Oh, bisa? jaraknya jauh bisa. Saking jaraknya jauh dan biaya ke sini lumayan mahal, Bu. Iya, betul. Ternate-nya bukan Ternate besar, Ternate kecil. Bahasanya itu Pulau Ternate kecil itu menuju Ternate besar naik pesawat untuk ke Bandara Soekarno-Hatta butuh ongkos ya 15 juta naik kapal air tuh. Iya. Oh iya, saya pernah baca. Itu 8 jam. Iya, iya. Ya, Perempuan kalau- kan, ibu-ibu kan. Ya, kalau mau yang murah ya, yang 22 jam itu biayanya 7 atau 8 juta lah. Gitu. Kayak pesawat. Pakai kapal air, kapal laut. Oh iya. Ya kan? Sebelum naik pesawat. Jadi dari Ternate kecil, Pulau Ternate kecil menuju Ternate besar, barulah dia ke Bandara Soekarno-Hatta naik pesawat. Jadi 3 kendaraan, darat, laut, udara. Ya, udah mah 3 kendaraan, ongkos nggak murah, waktunya lama. Tapi bela-belain, maksa-maksain datang ke sini gitu. Karena setelah yang terjadi ya Bapak Ibu ya, setelah si tamu tersebut ikut privat online, katanya dia punya usaha catering. Catering ke suatu tempat yang mana omset per bulannya itu 500 juta. Ya. Setelah dia paksain ikut privat sedekah 10 juta itu, bulan berikutnya yang terjadi adalah omset cateringnya naik jadi 1,2 miliar. Ya. Nah, kemarin sempat datang tuh ke sini, tapi Pak Hajinya kan lagi off ya. Itu ada hajat, ekstrim hajatnya. Nah, dia pengen ikut privat lagi, ya kan? Biar dapat omset cateringnya melampaui yang sebelum-sebelumnya. Karena sudah sangat yakin sekali ilmu RD aja dahsyat. Oke, singkat cerita, ibu punya hajat pengen menjual rumah seharga 1,3 M di Makassar. Iya. Ya, dari 6 bulan yang lalu ibu jual, belum laku-laku. Paksain. Itu itu rumah saya beli 200 juta. Awalnya, Awalnya. tahun berapa? Tahun
10 Berapa tahun tahun dulu? lebih? 12 tahun. 12 tahun yang lalu ibu Iya. beli 200 juta. Iya. Ibu bangun, ibu renov. Saya nggak renov. Apa adanya? Apa adanya? Karena Wow. sudah Cuan dong ibu. Untung gede. alhamdulillah. Beli lagi bu 10. tercover. Hah? Beli lagi bu 10 rumah. Iya, bagaimana caranya? Hah? Cari duit lagi dong. Ya. Caranya pakai nanya. Mainin Mesti jurus. Iya. Ada nggak di sana tuh di dekat rumah yang udah terlaku terjual ada pelang lagi dijual? Iya, ada depan rumah saya itu. Udah mainkan jurus. Mainkan Bu. ya. Ih. Oke. Pakai ini ya. Hah? Pakai kencing itu ya. Ibu pakai- Diseramin ya katanya. Ibu pakai nanya pakai apa lagi? Udah, pokoknya ibu mau apa? Iya. Simak aja, Pak Haji. Depan rumah saya ada rumah boleh lagi dijual nih. Iya. Gimana caranya? Jadi milik, ya kan? Iya. Kan bisa Jangan dibeli ya, jangan dibeli. bisa pakai ilmu anjing, Bu. Tahu nggak ilmu anjing? Nggak tahu. Ibu nggak tahu. Oh, Dikencingin. oh iya. Oh, kita yang mesti kencingin. Tapi ibu jangan Masa? kencingnya gaya kayak anjing. Anjing kencingnya kan ngek gitu. Disiram di Hah? Apa? disiram begitu. Dikencingin, disiram. Dikencingin kan nanti dilihat Rumahnya. air kencing kita ditaruh di situ gitu. Ya pokoknya kata Pak Haji dikencingin. Ini kan teknisnya gimana caranya kan di depan rumah saya. Iya. Nah, itu rumah dipagar nggak? Ada pagarnya. Ada pagarnya. Iya. Bisa masuk ya Ibu? Bisa. Apa digembok? Bisa. Bisa. Nah, jam Karena 12 kebetulan- malam, Iya. Ibu mindik-mindik dulu. Jangan sampai ada satpam keliling nanti. Iya. Ya. Ada satpam sih. Ya kan Ibu tahu satpamnya Satpamnya melintas. suruh pindah dulu gitu ya. Ya, kalau nggak Ibu suruh beli kopi ke Manado. Pak, nih uang 2 juta, Bapak beli Iya. kopi ke Manado ya. Iya. Iya kan? Nah, baru Ibu lihat kiri, lihat kanan aman, Iya. ya. Kencingin. Oh iya. Iya. Tapi pakai itunya. Apa? Pakai ilmu RDAY itu. Iya Dengan izin dong. gitu tetap gitu. Seperti biasa. Oh, iya. Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Yakin yakinnya rumah ini jadi milik. Pasti pasti. milik saya. Gitu. Kabul. ya kan? Amin, amin. Iya. Gitu. Pulang ini saya coba. Nah, cari 10 rumah Iya. ya Yang mau dijual? yang harga 200-an kalau bisa. Mahal ini. Oh, udah naik? Dia naik. Oh iya kan 12 tahun yang lalu Dia- segitu ya? Dia enggak, dia ini udah renov. Mintanya ya. berapa? Dia jualnya 1,8. Aduh, murah lah itu, Bu. Murah ya. Ibu aja 200 jadi 1,3. Iya. Ya kan? Dia juga Nanti 1,8 10 tahun yang akan datang menjadilah berapa tuh? Ya 20% 5 setiap M tahunnya. lah, 5 M lah naik lah ya. Iya. Iya cuan, Bu. Ya enggak? Oke. Udah. Ah? Saya bertanya sama ibunya. Oke. Lokasinya di Makassar di mana itu? Di Mapala. Mapalah. Ya. Petarani terus Mapala. Bapak ngapain nanya lokasi? Mau adu cepet sama si ibu? Hah? Mau dikencingin juga? Apa? Beliau bahwa di Makassar itu kan harga rumah kan ada nilainya tersendiri. Oh, tergantung Sesuai daerah. dengan NJOP. Tergantung daerah, Pak. Tergantung Ya. daerah lokasi. Tengah kota, pinggir kota, tengah kota, depan mall, Bapak pinggir. tahu belakang UNEM? Iya itu. Kalau daerah situ memang 1 M. Iya. Makanya saya bertanya. Oh, Oh, iya. iya. Kalau kita bilang di daerah Macinik itu bukan 1 M, paling 200 jutaan. Oh iya, berarti itu ke kota jauh berjam-jam. Alhamdulillah, Ya kan? kebetulan lokasinya emang Strategis. Strategis. Iyalah, itu luas berapa, Bu? Rumah luasnya 200? 160. Nggak nyampe 200 malah ya kan? Enggak, Nah, berarti 160 meter. daerah mewah nih ya, elit ya, ke kota dekat aja nyampe. Menengah lah, enggak juga Ya. elit. Jadi ibu berhasil menjual rumah seharga 1,3 M tanpa ditawar, tanpa ribet, tanpa. Iya, Ya betul. kan? Dengan Setelah sedekah subuh itu, tiap subuh saya ke mall atau cari ini itu kasih sedekah petugas pembersih WC. di WC ya. Nah, Tugas WC. subuh-subuh ke mall emang udah ada yang buka. Tapi kan pegawainya cepat datang gitu. Belum Oh. mallnya belum terbuka pegawainya. Kalau juga. sedekah subuhnya transfer ke RDAY. Kalau ke Oh, mall bisa itu, begitu. aduh, Katanya ini Hah? harus Apa? petugas apa namanya WC. itu Ya. untuk hajat tertentu yang sifatnya Pak Haji.
kan saya mau ketemu orang nih, mau deal-dealan tertentu. Ya udah bos, lu temuin tukang pembersih WC, mau di mall, terminal, stasiun, pom bensin. Kecuali masjid ya, kalau masjid dilarang sama Pak Haji. Gitu. Apa sebabnya dilarang di masjid? Kalau petugas pembersih di WC di masjid sudah terbiasa nerima-nerima uang gede. Jadi udah apa ya, kalau di pom bensin kan dia begitu nerima warna merah tuh Soekarno-Hatta terkejut-terkejut Bu. Takjub gitu ya. Biasanya kan 2.000 goceng, 10.000 ya kan. Apalagi tanggal-tanggal tua Bu ya kan. Iya. Tanggal tua, anak butuh susu ya kan. Bini gas habis ya. Tiba-tiba ada ibu berbaik hati ngepelin duit nih warna merah ya. Iya. Sambil ibu ngucap jebret, Pak, ini saya ada rezeki, saya ada hajat nih. Saya mau jual rumah seharga 1,3 M ya, tanpa ditawar, tanpa pasti laku ya Pak. Amin Bu, makasih ya Bu. Yang beli Baru itu dia lihat Bu, itu. baru dia lihat, wow, warna merah nih. Ya, pasti dia agak sedikit. Iya, betul. Siapakah ibu ini? Takjub. Pas banget saya lagi butuh buat beli susu. Betul. Udah mah tanggal tua ya kan. Iya. Nah jadi kalau mau sedekah tuh ke pembersih WC, ya itu tadi yang Pak Haji bilang, mall, stasiun, terminal, bandara, pom bensin, dan lain sebagainya yang sifatnya di tempat umum. Ya. Apa? Kagak usah. Di sini sudah. Yang tadi makmur. disebut aja Pak, yang tadi disebut. Kan Pak Haji nggak nyebut sedekah di RDAY. Kalau Bapak mau sedekah di RDAY, saya bela-belain resign nih jadi host kandang embe. Mending saya bersihin WC. Ketahuan tamu-tamu cepet. Kadang ada yang gope, ada yang cetiau. Iya. Wah Bu, nih ya, ini cerita sedikit ya. Almarhum. Maaf saya tanya, kalau kita juga sedekah subuh itu di pembersih WC dengan niat tolak bala bisa gitu. Intinya Bu, sedekah itu fadilahnya ya, Iya. manfaatnya. Pertama juga untuk tolak bala. Iya. Tolak bala. Ya. Kedua, ya, misalkan udah jelas tuh dengan kita bersedekah mendatangkan rezeki, ya. Jadi ada fadilah-fadilahnya, memberikan kesehatan yang tadinya sakit jadi sehat dan lain sebagainya. Itu udah otomatis, Bu. Nah, kenapa Pak Haji nyuruh sedekah ke pembersih WC? Ya, karena ketika si tukang pembersih WC itu takjub, Iya. ya, terus dia berdoa, ya. Dia nggak berdoa aja cuman sebatas mengaminkan. Amin, Amin Bu, pasti ya Mas ya, pasti laku ya. Iya. Ya, pasti deal ya gitu. Iya. Pasti Betul, Bu. saya gitu. juga begitu. Karena kenapa tukang pembersih WC? Ini yang saya pahami, yang saya tahu gitu. Maknanya gini Bu. Siapa sih orang yang mau bekerja secara ikhlas tulus di toilet, di WC, yang mana dia hobinya bersihin bekas orang pada buang hajat, ya. Kita kan kadang WC sendiri aja suruh bersihin agak-agak males ya. Betul. Padahal hasil daripada pembuangan diri kita nih, apalagi bekas orang-orang, ya. Dia dengan tulus, dengan ikhlas, suka nggak suka, seneng nggak seneng, demi si buah hati, demi sang istri, dikerjain tuh. Daripada nggak ada kerjaan lagi, ya, udah kerjain dah, bersihin WC dah, ya kan. Apalagi WC umum yang kadang-kadang orang suka, ya kan, agak-agak jorse Bu, Jorse, iya. ya kan? Ya gitu. Jadi dengan tulus, dengan ikhlas, disitulah Allah takjub. Ketika kita memberikan dia nilai yang lebih, terus dia terkejut, takjub, disitulah Allah juga takjub, gitu ya. Jadi balik lagi ke masalah hajat ibu terkabul, rumah 1,3 M dijual dalam waktu 2 bulan setelah privat, ya, laku. Iya. Nah itu ibu kalau saya boleh tahu, apakah ibu pasang pelang, atau ibu promosiin, atau ibu pakai jasa pihak ketiga tuh yang apa namanya, maklar ya, agensi. Alhamdulillah Ya. tidak. Tidak. Jadi enggak. Jadi kebetulan ada ruko di orang punya ruko di depan jalanan itu. Ruko di depan jalan, Pak ya. Orang punya ruko. Terus Bu, Mungkin ada satpam kasih tahu bahwa satpam di rumah itu
bahwa ini ada rumahnya Ibu Darna yang mau dijual. Heeh. Nah, langsung datang, langsung deal gitu. Oh, jadi lewat Pak Satpam ini Iya. nyampein, Nyampein. Bu, ada yang mau beli nih, Iya, ya Pak kan? Satpam. Ada peminat. Oke Pak, Iya. suruh survei aja, lihat rumahnya dulu. Iya, dia lihat Cocok, itu cocok. langsung. Oh iya, itu rumah. Ada lagi gak Bu yang mau dijual? Kebetulan itu keluarga juga. Oh, ada. keluarga. Dari Makassar itu dia juga mau Jual rumah? rencana mau jual rumah, tapi rumah keluarganya di daerah Tanjung Priuk ya. Di Jakarta. Di Jakarta, iya. Oh. Sudah lama katanya tapi belum lah. Tapi ayo kita coba ke RDAI. Ibu udah privat belum? Belum. Ah, Baru pas. sedekah tadi, baru dia sedekah di di masjid Ya, tadi. nggak apa-apa. Ibu Baru pertama kali. Ibu ikuti aja langkah ibu ini. Kalau ibu ini kan ada jeda-jedanya ya, gitu. Nah, sehingga ibu siapa Bu Darna? Iya. Bu Darna itu kan baru paksain privat di bulan Januari ya, alhamdulillah nggak lama langsung terkabul hajatnya, rumahnya laku. Nah kalau ibu pengen cara cepat main jalur langit ketimbang bayar agensi kasih komisi apa segala macam, mending kita buang dulu tuh komisinya ke Allah gitu. Jadi ibaratnya nyogoknya ke Allah gitu. Cuman di RDAY memang gini Bapak Ibu ya, bisa nggak Pak Haji nanti kalau rumahnya udah laku saya baru privat. Nah, Iya. di sini nggak bisa begitu, ya. Nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Tuh. Jadi ibarat orang mancing nih kata Pak Haji ya. Orang mancing kan butuh umpan. Beli umpan dulu buat kita mancing. Kan nggak ada tuh orang mancing tanpa umpan dapat ikan, ya kan? Betul. Agak-agak halu sih rasanya ya. Apalagi kita mancingnya mau ikan paus, ikan hiu, ikan tuna. Kan menyesuaikan tuh umpannya. Ya, maksudnya sedekahnya Bapak Ibu. Kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya juga harus ekstrim. Umpannya harus ekstrim maksudnya gitu. Kecuali saya hajatnya nggak ekstrim, ya sudah pakai umpan yang juga kecil aja. Contoh misalkan mau ikan lele yang dipancing atau ikan emas nih atau ikan mujair, ya cukup pakai cacing yang imut-imut Bu, dapat itu pasti, ya kan. Nah Bu, Siap. Ibu pasti ada hajat lagi dong. Iya. Kan nggak cukup sampai di situ dong, Betul. ya kan? Bahkan ibu pasti pengen kaya raya tajir melintir dong. Betul. Uang berserak-serak dong. Amin. Tiap hari ngitung uang sampai capek, ya kan? Amin. Nah, Bu, Ibu kan semakin yakin nih setelah Ibu terkabul. Pertanyaannya, Ibu ucap syukur nggak setelah rumah itu laku dengan harga tinggi? Alhamdulillah. Nggak lepas itu syukur, alhamdulillah. Ucap syukur nggak? Maksudnya Ibu ada nggak sedekah diniatin karena rumahnya udah laku? Udah ngelakuin belum? Udah di Udah. panti asuhan di Makassar. Di sana, iya. di Makassar. Oh iya, di RDAY Ibu nggak ucap syukur? Sudah pernah sama Mbak siapa namanya? Siapa? Mbak bukan Aib. Siapa namanya ya? Mbak Rohma. Oh iya. Saya gabung di situ, nyumbang di Oh situ. Ibu masuk di grup Gembira Ria. Iya, betul. Oh titip sedekah di situ. Sedih, iya. Oh iya. Itu ya. bisa kan? Boleh sih Bu, Oh, nggak iya. apa-apa gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu kalau sudah ada hajat terkabul ya paksain untuk sedekah diniatin ya. Ucap syukur nih, terima kasih Allah hajat saya terkabul, rumah laku ya. Ya besaran sedekahnya sesuaikanlah gitu kan, berapa pantes-pantesin lah ya kan. 2,5%. Ya bebas Bu, bebas gitu mah ya gitu. Intinya kan ibu yang tahu gitu ya, ibu yang tahu. Apalagi ibu ada hajat. Bagi-bagi sama satpam, kasih satpam. Iya dong, harus bagi-bagi rezeki ya Iya, kan. betul. Tapi Mas Regi nggak kebagian gimana nih? Nggak Bu, bercanda Bu ya. Oke, jadi singkat cerita, ibu sekarang ada hajat lagi. Iya. Ibu berhajat, ibu hajatin ya. Ibu kan udah tahu nih ya, Iya. udah ngerasain nih manfaatnya nih. Jadi gitu Bapak Ibu, di RDAY kita sedekahnya untuk hajat Bapak Ibu semua. Ya, bukan buat siapa-siapa. Pahalanya udah jelas untuk Bapak Ibu niatin untuk hajat, yang pasti ikhlas semata-mata hanya mengharap
ridho Allah ya, gitu. Nah, Bu, coba Bu kasih paham sedikit nih buat para penonton nih biar pada waras. Soalnya hajat gede tapi pada nggak mau ekstrim, gimana itu? Oh iya. Coba Bu agak dikasih paham sedikit penonton-penonton Iya, juga, terima mungkin Bapak kasih. Ibu yang ada di sini ya kan, Untuk Bapak biar ketularan dan Ibu kayak yang ada di Ibu. sini, memang kalau mau menghasilkan yang bagus ya ekstrimnya juga harus bagus. Itu sih. Nah, Ibu kan ada hajat lagi nih. Iya, betul. Apakah hajat berikutnya ekstrim juga atau tidak ekstrim? Rencana ekstrim. Rencana Karena ekstrim. saya ada kebetulan dapat Proyek tempat Oh. di Bandara Hasanuddin, apa tuh? Maksud tempat usaha? kafe usaha. Oh iya. Aku dapat 3 konter. Ini Oke. saya membutuhkan biaya untuk desain interior dan pembangunannya. Ini yang saya mau. Ibu mau bikin kafe di Bandara Iya, Unhas. dulu. Unhas lagi Hasanuddin. Iya, Hasanuddin. Dulu kenapa? Dulu punya kafe juga. Sekarang kan bandara baru. Jadi kita dikasih tempat lagi gitu. Oh, dulu punya kafe, Iya. tapi masih ada? Masih ada. Masih berjalan? Enggak, karena bandara di Pindah? bandara pindah ke. Oh, relokasi. Relokasi, oke, betul. Berarti kafenya udah nggak lagi? Enggak, iya ini Nah, sekarang mau dapat tempat lagi ya, ini mau dihajati. mau dihajatin untuk Oh. bisa apa namanya? Nah, pertanyaan saya, yakin nggak pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan? Yakin, harus yakin. Harus yakin ya. Kalau udah ke RDAY, jawabannya walaupun masih agak ragu nih, pasti, yakin, pasti kabul gitu ya. Oh, jadi nah, gini Bu, kan Ibu hajatin nih, ya kan? Maunya berapa lama kabul? Maunya cepat sih. Iya, seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari. Ya 2 minggu, Mentok 2 minggu. sebulan sampai sebulan. Maksimal sebulan. Iya, karena kabul. itu kan biaya pembangunan apa semuanya. Enggak sedikit. Enggak sedikit. Nah, ke Allahnya berani kenceng nggak? Kenapa? Ke Allahnya berani kenceng nggak? Pol-polan. Coba dicoba. Ih, jangan Berani. dicoba. Nanti kata Allah, ya saya coba juga kalau begitu. Oh, begitu. Iya dong. Oh, Harus. Harus. Oke, mulai malam ini ya, saya bikin situasinya malam jadi siang, siang tetap siang. Iya dong. Iya. Bu, kalau malam jadi siang, siang jadi malam, emangnya kita kelalawar? betul. Jangan, selagi kita bikin takjub Allah, buat situasinya malam jadi siang, siang tetap siang. Terus kalau ngantuk gimana? Ya molor lah sebentar, sejam 2 jam ya kan. Abis itu gaspol lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Iya. 99 ucap hajat. 27.000 ya itu. Hampir. Kan 999. Iya. Cuman nggak kuat kalau yang biasa ketiduran kalau yang jam 12. Jadi saya suruh suami yang melaksanakan. Nah, ini istri Jadi suami sayang, saya, ya? istri sayang Iya. suami. Harus kerja sama ya. Betul Bu, harus kerjasama yang adil ya. Minimal suami yang ngerjain, ibu yang nenenin. Ya dong. Iya. Mainin nggak tuh jurus ilmu cinta kasih? Suaminya udah tua sih. Walaupun sudah tua, burung bisa terbang nggak? Aduh, Tuh, ketak. inilah di sini yang Hah? awalnya ikut di situ kaget-kaget juga, ini ada ilmu-ilmu Ilmu yang cinta begitu. kasih. Oh, cinta kasih ya. Iya. Itu Bu, jurus paling aduhai. Ilmu yang paling disenangi banyak para pasangan suami istri. Di mana para pasangan para tamu RDAY yang tidak punya pasangan kebingungan. Ya. Iya. Sebisa mungkinnya ada pasangan, mainkan Bu. Semua sisi Yang kerja. memainkan di sini perempuan apa laki-lakinya? Atau sama-sama? Aduh, Ibu pakai nanya lagi. Kira-kira Enggak, Pak Haji maksudnya saya perempuan yang aktif atau laki-lakinya yang aktif? kalau nih kalau kata guru saya nih Bu, Terus? kata guru saya nih, Iya. Ibu tahu nggak guru saya siapa? Pak Haji. Bapak Haji Dwi Susanto. Iya. Istri yang nyuapin suaminya, istri yang nenenin lakinya, istri yang minta duluan, istri yang mandiin suaminya, istri yang nyebokin pipis suaminya. Masya Allah. Jadi menurut Ibu yang aktif duluan siapa kira-kira? Mungkin karena maaf Bu ya, kita sudah
Tua. Kita sudah berumur kali ya, jadi mungkin ibu-ibu sama dengan saya pasti jadi kayak malas gitu. Jadi Aduh. suami yang aktif, baru Ini dikasih nih. nenenin. Hajat gede ya kan, tapi kayak malas. Jangan. Bu, disinilah Bu, disinilah Allah akan takjub ke para gadis-gadis dan juga ladies-ladies yang gengsinya gede. Ya. Ya kadang saya gengsinya. Ah gitu, kan, betul. gua katanya juga apa, Bu? Betul. Kita nggak bisa Bu, Kita harus biasa turun. perempuan itu biasa malu ya. Bagaimana Bu? Emang gue cewek apaan minta duluan? Gengsi dong. Iya, Ya iya kan? benar itu. Aduh. Kamu yang butuh ya kamu yang itu. Nah, Itulah. nanti kata Allah, kamu yang butuh, kamu yang minta sama saya, ya. Jadi terserah saya, gitu. Jadi ilmunya di sini gitu, Bu. Harus nurunin ego, nurunin gengsi demi suami tercinta, ya. Nih Bu, nih Bu ya. Iya, iya. Tadi malam saya ada antar awalnya saya jemput tamu dari Manado. Nggak mungkin si ibu ini lagi nonton. Jadi dia alhamdulillah Bu, dia paksain sedekah privat 100 juta 100 juta. awalnya. Dan kemarin sebelum pulang ikut lagi 10 juta. Ya kan? Baru dia bilang, "Mas Regi anterin saya boleh, saya pengen beli buah-buahan," katanya buat suami saya. Kalau di Manado katanya mahal. Iya. Ya. Terus dia beli anggur, beli apa? "Bu, banyak bener buat suami saya," katanya. Kalau gitu sih beliin suami enak-enak pasti gitu. Tapi Ya. kalau yang mau temanin tadi nih. Nah, jadi Bu, dalam ilmu cinta kasih yang namanya kita memuliakan suami, ya. Jangan hanya kita masakin, sediain, udah. Iya. Tapi kita suapin. Nah, itu jurus kandang embe namanya. Sibuk nggak sibuk, suka nggak suka, Biasa kadang-kadang malu juga sama anak-anak gitu. kagak ada urusan Bu. Anak kerangkengin dulu. Ibu punya kerangkeng nggak di rumah? Hah? Enggak dong. Nggak ada Anak sudah kerangkeng? dewasa, iya. Hah? Enggak ada. Nggak ada kerangkeng? Ya udah minimal kasih 2 juta, suruh pergi ke mall, kunci rumah. Hah? Manado biar jauh, kan lama nanti. Jangan Pak, soalnya nggak lama. Iya. Jadi ibu nanti kunci pagar dari dalam, ya. Rumah dikunci, bila perlu ganti kunci gembok, ya kan? Soalnya Udah, masing-masing pegang kunci kan. Iya ganti gemboknya makanya, ya. Cukup ibu aja yang pegang biar tahu. Kalau misalnya ibu nggak ganti, nanti dia tiba-tiba pulang, ibu lagi enak-enak, ya kan? Jadi gitu Bu, pokoknya ikutin aja lah. Ibu kan kalau nyimak YouTube, oh Oke. begini ya, oh Pak Haji suruh begini ya, oh pantas saya nggak begini, hajat saya lemot. Saya karena coba. Hah? Nanti Iya, pulang saya Bu. coba. Terima kasih. Ibu nyimak dulu dah, nyimak lagi ya, Iya. nyimak lagi. Karena itu hobi saya Bu, istri saya Bu, bulan. Situ kan masih muda. Istrinya juga masih muda kalau sudah umur 60 sih. Makanya dari muda ya, dari muda Bu, kita biasakan. Oh, iya. Ibu dari muda aja udah ogah-ogahan. Waktu muda sih iya semangat. Tapi Wah. kalau sudah umur begini bagaimana Bu? Ya. Ya udah, kalau ibu hajatnya gede, edit lah, revisi Bu, diperkecil aja kalau nggak mau maksain, ya. Tetep Bu, karena gini Bu, di balik ilmu cinta kasih Bu, malaikat nih menyaksikan terus gitu. Masa sih ibu nggak masa pengen seru-seruannya pas lagi muda doang, udah tua nggak mau Bu, gembira-gembira, bahagia-bahagia, ya. Coba dah, nih ya, ibu tes nih, nanti Iya. laporan ke Pak Haji. Siap. Pak Haji, kobul lagi nih Pak Haji. Udah laporan ke Pak Haji, laporan ke saya ntar. Wih Mas Regi, bener ya kan? Apa yang Pak Haji bilang saya ikutin tuh. Saya turunin ego saya lawan tuh rasa malas, ya kan? Iya. Sekarang kafenya sudah berdiri. Apa nama kafenya Bu? Nah nanti kan kita promosi tuh. Buat tamu-tamu RDAY, warga Makassar, kalau pengen ke RDAY, nunggu di bandara, jangan nongkrong di mana-mana. Datangnya ke kafe ibu. Kafe Surinda. Kan gratis. Jadi kafe cinta kasih gitu. Boleh, ya. Nah, ya kan? Kabul. Itu. Oke Bu? Oke. Oke nggak?
Oke. Nah, ya kan gue demen nih. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Bu, ini Neneng. Nenen. Neneng. Nenen. Oh, kata si bapak itu neneng. Kan di Bugis nggak ada N. Oh iya. 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 Makan. Makan. Minum. Jadi si Makan neneng, ikan. Makassar. si neneng Makassar, lagi Manado, neneng. Ambon sama. Iya dah. Oke, Iya. Bu, ada lagi nggak yang terkabul tadi tuh selain cair rumah laku dengan harga cepat? Awalnya itu yang waktu datang itu pakai apa ya, centong itu, Hah? pakai itu apa ya? Buat ngerok apa? Iya, Uang. ngerok-ngerok. Iya. Hah? Ngucapnya apa? Ngucapnya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Oh. taala dan karomah doa anak yatim RDAY Kandang B Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hari ini pasti masuk ke rekening saya Hah? uang 1 juta. Ternyata saya kaget juga kok. Dari mana uang 600.000 gitu. Nah, itu awalnya juga. Ada saldo nambah. Ada 600.000. 600.000. Itu nggak tahu siapa pengirimnya. Nggak tahu siapa pengirimnya. Nah, ini nih Bapak Ibu ya. Sampai detik ini karena saya nggak hobi nyentongin, saya suka bertanya-tanya, apa bener apa iya, ya kan? Tapi emang banyak kesaksian tamu-tamu, termasuk ibu yang Manado itu yang dia beli buah itu, dia nyentongin uang, ya. Dan ada uang masuk, ini lebih edan lagi, Bu. Awalnya 8 juta Mas Regi. Terus berikutnya 2 juta. Saya cek di rekening koran, nggak ada pengirimnya. Goib, ya kan? Tapi bisa ditarik, bisa dinikmatin Iya, gitu. bisa ditarik. Ya? Kenapa dah? Nggak cuma numpang lewat terus hilang lagi, enggak gitu. Tapi emang benar-benar nyata itu. Ya. Betul itu, Jadi, betul itu. Ibu nyentongin. Iya. Itu uangnya dari mana? Waktu itu kan cuma lihat di YouTube uang sendiri di Uang gitu-gitu. sendiri. Belum pakai Terus uang bibit kan? Udah dikasih sama Tuh, uang bibit sama ini ya. tapi belum ada itunya, hasilnya yang uang bibit, uang 75, 50, 100. Tahu nggak kenapa malah dikasih uang bibit malah nggak ada hasilnya? Iya. Karena ngarep. Oh, Oh. kan nggak boleh ngarap ya. Iya, aduh pakai nanya lagi. Tapi itu tiap hari dilakuin atau gimana? Ya iya Bu, kalau dikala Setiap saat atau gimana? dikala ibu lagi gabut, udah praktekin yang utama, Iya. yang alhamdulillah udah Iya. dikerjain, sholat tabat udah dikerjain, sehingga ibu lagi nggak ada kerjaan, saya mau nyentongin uang sambil Iya. nonton YouTube Pak Haji deh, carilah ilmu centong RDAY, ya kan? Wah ini dia caranya, nyentongin lagi cantik, ganteng, masuk ya, bawa temen-temennya yang banyak gitu, alhamdulillah, alhamdulillah. Cewek cantik. Terus cowok aja Bu, ganteng. jangan ngarep yang penting. Oh, iya. Jurusnya begitu. Nah, ibu pertama kali nyentongin ngarep nggak? Tahu masuk? Nggak ngarap. Nah, begitu dapat, wih masuk nih, ates lagi, kali aja lebih. Pasti begitu. Tapi kan kita sebutin biasa. Iya. Kamu datang ya panggil temenmu 5 miliar masuk itu ngarap. Betul. Berarti ngarap itu ya kalau disebut Enggak. angkanya enggak. Oh iya. Kalau yang ngarep tuh kayak tadi Bu contohnya. Awalnya, nih Bu, ilmu RD itu mending begini. Udahlah kerjain aja lah. Mau kabul mau enggak, bodo amat lah, terserah Allah. Mendingan pakai cara kayak gitu Bu. Oh iya. Ya, Betul. jadi kita bahasanya nothing tulus. Kobul alhamdulillah, nggak kobul ya kalau bisa kobul gitu. Ya kan? Gitu. Nah, selain itu Bu, ada lagi nggak? Biasanya suka ada ilmu-ilmu ini nih, colak-colek. Nggak ada? Colek belum, Bu? Pernah sih colek. Sakit gigi? Bukan? Enggak. Apa tuh? Suami? Enggak, waktu mau ketemu sama ini pembeli gitu. Hah? Remes-remes. Colekin baru disalamin gitu. Oh, yang membeli rumah nih? Iya. Termasuk itu juga. Tanpa nawar. Oh, Ibu Iya. tadi selain ikut privat juga mainin jurus ilmu kearifan lokal Baru ya? sekali aja itu Oh, ya. remes. Remes apa Iya. colek, Bu? Colek. Colek ya. Oh iya, kalau remes kan laki-laki ya. Laki-laki nggak bisa dicolek soalnya. Jadi ibu salaman nih. Pas salaman ngucapnya apa Bu? Ngomong apa? Pasti. Pasti apa? Pasti terkabul. Oh. Gitu aja. Pasti beli. Deal. Tapi Jadi kalau itu yang yang ke sedekah subuh itu sama itu pasti saya Selalu. pasti beli tanpa nawar, tanpa gitu. oh dihajatin. Dihajatin Oh ditulis itu, iya. sedekahnya. Oke. Sedekah itu. Sip, tepuk tangan Bapak Ibu. Waduh, ini mantap ya. Jadi kalau udah
disimak, dipraktekin, apalagi udah datang ke RDAY ya. Pokoknya nih kita tunggu nih ya. Kan si ibu pengen dihajatin nih, pengen gempur ya, malam jadi siang, siang tetap siang ya. Nah, jangan lupa ibu udah ada centong kan? Ya udah. Nah, kalau misalkan si suami tercinta burungnya terbangnya rendah ya, centongin aja, Bu. Enggak, dia juga punya centong, jadi dia centongin juga. Oh ya. Kalau saya sudah lihat dia centongin ya, berarti ada maunya lagi nih kalau gitu. Hah? Bu, hati-hati loh, Bu. Hati-hati loh, Bu. Takutnya burungnya terbang nggak turun-turun, Bu. Wih, bisa begini dahsyatnya centong ya. Soalnya ada yang nyentongin, Bu. Pak Haji, istri saya sampai teriak-teriak katanya. Hah? Kenapa, Bos? Iya, jadi mantep Pak Haji. Soalnya suami kan umurnya sudah 69. Alah, mungkin bagaimana Bapak itu? Masih muda. Oh, Bu. masih muda. Bu, jangan mau gimana Bapak-bapak? Yang ini udah 69 masih kenceng nggak? Bu. Umur? Ngakir, Bu, ngakir. Umur berapa? 80. Bohong. RDAY nggak boleh bohong. Beratnya 80. Oh, beratnya. Ada yang umur 80 kenceng, Bu. Bu. Maunya ada. Oh iya. Ada Udah. yang 80 kenceng banget. Hebat dong ya. Mainkan pokoknya Main mainkan. centongin. Hmm. Ibu-ibu suruh suaminya centongin. Iya. Bener, Bu. Pokoknya testimoni ya hasilnya. Ya. Udah, Bu, pokoknya apa yang Pak Haji nyuruh perintahin kerjain dulu dah ya. Iya. Pokoknya Ibu saya nggak mau tahu nih bulan depan, sekarang bulan April, Iya. Mei datang laporan lagi, Mas lagi testimoni nih, kafe lagi dibangun, nih fotonya, woi. Iya. Juni nanti Kobul kafe jadi, baru kita promosi lagi, Amin, ya kan? amin, amin. Kafe apa namanya? Kafe Cinta Kasih ya tadi. Nah, bukan Nenen. Enggak, namanya itu Surinda Cafe. Surinda, apa tuh Surinda? Surya Indah gitu aja. Oh, Surya Indah. Hah? Cinta kasih. Nanti nggak apa-apa. Cafe Surinda by Cinta Kasih. Oh. Bisa gitu? Jangan. Oh. Kafe Surinda Cinta Kasih. Woi. Oh, Gak usah pakai bye. Oh iya iya. Iya. Cafe Surinda Cinta Kasih. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ya kan? Jadi Pasti anggota RDAY, wah ini RDAY. iya. Pokoknya nanti tamu-tamu RDAY yang makan ke situ enak aja. Ya boleh gratis. Nanti kalau misalnya ibu di kemana terus tiba di Bandara Hasanuddin itu bisa cari kafe saya di situ, Surinda Cafe. Mungkin di itu biasa Bapak naik yang dari Makassar, dari Sulawesi kan berangkat kemarin pakai pesawat ya. Terus pada saat check-in itu kan di check-in, tempat check-in, di depan check-in itu ada Bangi Cafe, di samping Bangi Cafe itulah yang ada space kosong, itu punya saya. Ini Ya. Pokoknya nanti pokoknya pakainya Cinta Kasih, ada Cinta Kasih. iya dong, ya kan? Pasti RDAY. Iya, terus ada gambar embeknya kalau bisa. Ya. Bu, bener Bu. Pokoknya kalau udah apa-apa pakai RDAY pasti rame, Bu. Ini aja YouTube nih, orang pada ngupload videonya RDAY, nonton, nggak ada yang dikit yang nonton, Bu. Iya, betul. Saking pesonanya RDAY luar biasa, ada juga di Instagram atau Facebook ada orang yang pakai suaranya Pak Haji doang tuh. Padahal mah videonya nggak tahu video apaan. Tapi suaranya Pak Haji lagi ngoceh-ngoceh tuh. Yang nonton jutaan. Begitu saya lihat, ih video Pak Haji doang yang gede, yang lain dikit yang nonton. Tuh, Bu. Pak Haji nggak datang. Hah? Siapa bilang? Coba Ibu Udah. cium nih, masih ada baunya Pak Haji, Bu. Dari siang Iya. sampai tadi jam 8 ya, kurang lebih. Jadi so nggak datang, ada lagi. Oh, besok. Oh iya. Iya. Ibu baru datang ya? Tadi maghrib. Oh iya. Udah sholat maghrib. Oh, berarti Ibu mau ada privat lagi nggak sama Pak Haji? Rencana. Daftar untuk dulu. untuk ini, untuk kafe lagi. Hajat, iya. Hajat cafe. Udah daftar belum? Belum. Ah, Nanti melalui siapa? si Rohma. Hah? Orang iso. Iya, Rahma datang sini temenin, bayar di sini. Langsung aja TF. Ngapain? Oh, dia udah nggak ngurusin privat sekarang. Langsung aja. Ibu mau yang iya. sedekah 10 apa yang 2 juta?
Tapi kalau biar kafenya cepet jadi, harusnya minimal sedekahnya 10. 100 lah. Jangan dulu udah 100. Eh. Ini lagi butuh modal ini. Hah? Lagi butuh modal untuk bangunin itu. Itu namanya ngumpan. Ngumpan, Bu. Ngumpan, ya. Iya dong. Betul. Kafe pengen cepet jadi. Ya ntar, ya nggak apa-apa sih. 10 juta dulu, Bu. Iya. Minimal jadinya tahun depan. Kalau 10 juta. Iya. Kalau 100 juta bulan depan jadinya, Bu. Cepet. Berani nggak? Belum berani untuk 100. Oh, belum mungkin berani. 10. Iya. 10 sih oke. Ya pokoknya nanti Ibu minta petunjuk dari Pak Haji aja. Baiknya seperti Iya. apa ya, biar nggak salah arahan, oke? Oke. Oke Bu, terima kasih banyak ya, Makasih ya. luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ibu Makassar. Dahsyat ya. Tuh, jadi begitu Bapak Ibu. Kalau udah kobul, hajatin lagi. Kobul, hajatin lagi ya. Jangan udah kobul kabur ya. Ini udah kobul kabur. Lupa jalan ke RDAY. Habis itu nyungsep lagi. Alhamdulillah ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau testimoni? Ada kali ini mah. Yang seru-seru, yang lucu-lucu nih. Biar heboh ya kan. Bu, nggak ada. Ada kali, Bu. Nih ya, kalau kita testimoni ya. Ini kan Bapak Ibu hampir rata-rata nyimak YouTube kan pasti video live ya, pencerahan ya. Terus ada beberapa sebagian tamu-tamu yang testimoni. Kan Bapak Ibu juga nyimak ya. Sehingga Bapak Ibu sempat penasaran, ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Saya coba lakuin deh. Iya terkabul ternyata, ya kan? Nah, si ibu nih, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mempraktekkan karena menonton testimoni. Bapak Ibu terus maju nih testimoni, juga dipraktekin sama yang lagi pada nonton nantinya. Itu yang pertama, kita mendapatkan amal jariah atas kebaikan, cerita positif ya, keberhasilan. Ya kan? Bu, bayangin Bu, kalau video ini ditonton 100.000 orang, misal ya, ada 10.000 yang praktekin. Terus ada 1.000 yang terkabul karena habis melihat video kita. Berapa banyak pahala kita yang didapat ya? Dan dengan testimoni itu mendorong hajat kita depan mata sehingga cepat terkabul. Contoh nih, Bapak dari Makassar nih, bulan lalu datang ya, pas puasa. Udah ada yang terkabul, testimoni maju ke depan. Sekarang datang lagi, full senyum, ya kan? Bagaimana gak full senyum? 225 juta, Pak. Uang masuk. Oh, ya kan? Hanya pakai centong. Ya. Masuk lagi. Berapa duit? Ada sedikit Pak, saya syukurin. Cuman berapa? 500.000. Wow, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Jadi gitu Bapak Ibu, kalau kita udah testimoni, kobul lagi, pokoknya auto full senyum, ya. Jadi ada nggak Bapak Ibu yang mau testimoni ini? Jangan ditahan-tahan, hah? Ada? Nah, ya kan? Coba, Bapak dari mana Pak? Asal? Cilacap. Nama siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tidak pakai celana ini. nantilah dari baru datang. Amin Syafaat dari Cilacap. Apa? Amin Syafaat dari Cilacap. Amin Syafaat dari Cilacap. Wih, keren namanya. Oke. Ya. Pak, apa yang terkabul setelah praktekin ilmu RDY? Yang pertama. Yang pertama saya dulu cuma lihat-lihat RDI aja sih. Kalau yang ngamalin udah agak lama istri. Oh. Kalau saya baru Senin kemarin. Berarti mandi. Bapak kebalikan dari ibu itu ya? Ya. Ibu Kalau saya Senin kemarin mandi tengah malam, sholat. Kalau yang tobat telanjang bulat baru sekali sih. Oh. Nah, Oke, jadi yang terkabul yang pertama apa Pak? yang pertama itu saya ini main ke kades kayak gitu kan, Apa? ke kepala desa. Main. Main Oke. gitu aja kan. Silaturahmi. Main silaturahmi gitu kan. Mm-mm. Ya biasanya sih kadang-kadang dikasih rokok kayak gitu kan. Ya. Baru datang udah disuruh beli kopi sama beli rokok, baru datang. Baru datang. Oh tumben-tumbenan kayak gitu kan. Tumben-tumbenan. Nah, ini salah satu
dari apa yang saya amalkan kayak gitu kan. Udah lah itu recehan lah. Recehan. Karena baru kemarin sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Recehan. Terus lagi saya kesini kan sebetulnya nggak sengaja. Kok bisa, Pak? Ceritanya kayak gini, keponakan kan ada yang di Parung, di Ciseeng, Mondok lah. Kebetulan saya kan Biro apa tuh? Biro tour travel. Oh iya. Kayak gitu kan, lah keponakan pakai jasa saya. Oke. Ngantar ke Ciseeng. Dari Cilacap. Dari Cilacap. Ngantar tuh nyampe udah. Tadinya kan saya nggak kepikiran ke sini, Mas. Kayak gitu kan, udah lah nggak kepikiran RDA Blas kayak gitu kan. Iya. Lah besok berangkat, umpama nanti berangkat nih, hari ini berangkat, kemarin saya baru ada niat. Baru ada niat nih. Sekalian aja ngapain kalau nggak sekalian gitu kan. Udah dekat dari Ciseeng ke sini kan, dekat daripada dari Cilacap ke sini kan. Iya betul. Dekat dari Ciseeng gitu kan. Itu karena saya kan kebetulan di rumah ada briling, ada kafe yang jaga kan anak juga kan. Iya. Gantian sama anak lah. Karena beberapa hari itu mandi tengah malam, intinya tidurnya kurang mungkin lah ya. Kuring ya. Sim kuring kayak gitu kan. Tidurnya kurang, jadi akhirnya mungkin ngefek juga ke badan. Pas mau berangkat kemarin itu badan meriang, Mas. Ngedrop. Ngedrop lah, mau berangkat aja kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak. Padahal malamnya itu saya ngikutin baji, sembaknya itu saya buat ini di kepala. Pagi udah enakan kayak gitu kan. Udah enakan pagi lah. Sore habis dur kok kayak ngedrop lagi. Iya. Lah istri tuh suruh nyentongin, kebetulan kan saya ada centong nggak tahu tahun berapa, yang penting centong gitu aja asal kayak gitu kan, karena saya yakin malam ini mau dapet kayak gitu kan, mau dapet centong. Jadi centong yang di rumah dicentongin, nggak tahu centong apa, yang penting dicentongin gitu aja mah, yang penting dari kayu gitu aja kan. Dicentongin alhamdulillah enak kayak gitu kan. Begitu masuk bis enak, udah nggak greges ini apa dan sebagainya, nggak ada lah. Nah, terus saya juga merhatiin ilmunya Pak Haji kan, sebelum masuk bis kan uwak dulu. Apa? Uwak kayak gitu. Oh, ngeremes. Ngeremes kayak gitu kan. Kok masuk bis ngeremes? Yang ngeremes punya saya kan, biar mau salaman sama supir bis yang nantinya bawa rombongan. Kan saya charter bis, nantinya bawa rombongan ke Ciseeng. Lah sebelum saya naik bis, saya kan ngeremes dulu punya saya, uwak. Bahasa baru ini, uwak punya saya. Begitu sampai bisnya sampai, saya naik langsung kan, saya salamankan, manut, nurut, katut, aweh duit. Sama supirnya kayak gitu. Sebetulnya supirnya kan sama krunya udah kenal sama kita kan. Iya. Kayak gitu kan. Alhamdulillah Mas, kalau logikanya karena saya kan udah paham lah, walaupun tidak semua tapi saya kan udah paham. Kalau logikanya itu kan masuk ke gang hanya bis aja yang bisa lewat. Ciseeng. Ciseeng itu kan hanya bis aja yang bisa lewat. Ininya kan harusnya kena kap mobil kan kena dahan apa kayak gitu kan, baret kan. Terus apalagi kan itu big bus, bukan yang medium. Lah pas parkir kan itu pertikaiannya pas aja. Pas aja kan kena ranting itu kan, baret kan. Spionnya kan. Alhamdulillah nggak ngomong apa, fine saja. Kayak gitu, yang harusnya itu logikanya harus marah. Itu bisnya yang bawa siapa emang? Ya supir lah. Harusnya yang marah siapa? Supirnya, karena kan banyak baretnya. Oh, dia itu di luar dugaan kok lokasinya begini banget. Iya. Gitu ya. Harusnya kan logikanya harusnya marah, logikanya. Logika yang normal itu marah, tapi alhamdulillah ya, ketawa ketiwi sama saya, ketawa ketiwi aja gitu. Ketawa ketiwi. Iya, tapi TV-nya nggak dibawa sih, TV-nya nggak dibawa, cuma ketawa-tawa aja sama saya. Oh iya, kayak gitu. Soalnya tadi diantar di sana saya nggak tahu lah. Pokoknya saya dikasih rute sini dari sini sampai kapal, dari kapal terus sana ya alhamdulillah udah nyampe sini aja gitu lah intinya. Kayak gitu. Jadi itu alur ceritanya nggak sengaja ke sini. Nggak sengaja memang. Niatnya itu dadakan. Niatnya dadakan. Nah, Bapak nyampe sini kapan? Tadi pagi. Oh, pagi. Iya, pagi. Oh, iya. Sampai sini pagi.
Udah beres ke sana urusan, baru ke sini. Oh, Kayak gitu. sekarang bisa udah balik lagi ke Cilacap. Pool. Ke Cilacap. Poolnya di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi di Bogor ada, di Tasik ada. Iya, Kayak gitu. Iya. Ada lagi Pak yang terkabul? Yang terkabul sih itu sih anak sih. Heran aja sih, anak kan biasanya bandel tuh. Bangunnya itu kalau kelas anak saya kan 2. Yang satu udah dewasa, yang satu kan masih kelas 1 SMP kan. Heran aja sih sama ibunya, samanya disuruh kayak gitu. Sekarang subuh udah bangun, alhamdulillah. Apa? Subuh udah bangun. Subuh udah bangun. Subuh udah bangun. Ini Bapak kesini sama istri enggak? Enggak, sendirian aja. Oh, sendiri, istri nggak diajak. Belum rencana sih tadinya mau sama istri, tapi karena dadakan, karena anaknya itu kan masih sama ibu nggak bisa pisah. Kalau tidur aja harus ditungguin. Oh, tapi asal ada ibunya di situ baru bisa tidur. Tapi kalau nggak ada ibunya nyari, nengok di pintu gitu. Kalau udah ibunya udah paham, jadi si bungsu ditungguin. nih, si kecil. Iya, kayak gitu. Ya alhamdulillah kemarin di subuk itu anak saya juga kalau berangkat sekolah minta disubuk. Oh, dia yang minta. Iya, minta disubuk dulu. Wah, waras nih anaknya nih. Ya Disubuk kan? dulu sama ibunya. Iya. Disubuk terus alhamdulillah sekarang kalau pakai celana dalam itu dibalik. Dibalik. Kaos kakinya dibalik nggak? Kaos kakinya kalau sementara belum, baru celana dalamnya aja. Balik juga. Iya. Cuma nggak tahu anaknya udah dengerin apa belum, udah dikasih tahu belum sama emaknya. Ini anak yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oh, si yang bungsu kedua, nih, yang SMP. Yang SMP. Oh. Tapi Cowok kalau cewek? Cowok. Oh iya. Tapi kalau celana udah dibalik sih. Ikut-ikut itu Celana dalamnya ya, celana Iya. dalam ya. Ikut-ikut apa bapaknya sama maknya sih. Wah, waras. Kan dibalik. Nah, gitu. Itu ada juga apa celana dalam yang udah 4 hari saya bawa ke sini. Punya Bapak? Ya. Oh. Tadinya 9 hari bau udah biarin dah. Hah? Bau silakan bau lah. Bau emang Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi aman, nggak ada yang ini, nggak ada yang Pingsan? nggak ada yang pingsan juga, nggak ada yang itu juga nggak ada gitu, berarti aman. Belum Pak, belum. Berarti steril sih. Hah? Steril berarti. Nah, tadi kan kata Bapak itu Bapak nggak pakai celana nih. Nggak pakai. Iya, Bapak pakai sarung Nah, kan? ceritanya kayak gini Mas Regi, ceritanya kayak gini. Gimana? Nggak sengaja ya, ini semua karena Allah lah ya. Iya. Di bis rombongan itu ada anak yatim piatu Mas Regi. Oke. Anugerah bagi saya. Si santri nih. Ceritanya kan kayak gini. Ada berkas yang tertinggal yang harusnya dibawa tapi tertinggal. Kelupaan. Akhirnya bisnya kan nunggu Mau nggak mau. nunggu di satu tempat. Iya. Lah, kebetulan bapaknya itu teman saya. Teman saya sekolah dulu. Bapaknya siapa nih? Ya, Bapaknya siapa? bapaknya yang itu temennya anak yatim itu. Oh, temennya anak yatim piatu ini. Terus? Kan itu yang anak yatimnya itu kan keponakannya bapak itu. Oke. Lah terus kan cerita ngobrol, Ya. ngalor ngidul sambil nunggu anak-anak sholat asar. Ya. Lah terus saya tahunya dari dia juga. Lah anak saya yang di pondok 2, cuma yang satu anak keponakan yatim piatu. Kan gitu. Udah, saya denger yatim piatu, saya ciriin anaknya mana nih. Jam 12 malam, kan udah masuk Jumat nih. Yap. Jam 00. Nah, istirahat, saya cari anaknya nih. Saya suruh beliin apa-apa dan sebagainya, nggak mau dia. Akhirnya anak saya culik. Waduh. Bawa ke musola. Suruh wudhu. Saya wudhu, dia wudhu. Saya minta didoain sama dia. Saya minta disebuk juga sama dia. Jadi hajat saya ucapin, itu kan disebuk sama dia. Terus hajat yang kedua saya ucapin, disebuk sama dia, kayak gitu kan. Sampai saya nangis tuh. Nangis kan, udah gitu. Saya kasih uang lah. Itu umur berapa emang? Itu kelas 1 SMP. Oh, SMP. Iya. Insya Allah masih bersih lah. Itu saya kasih uang, terus kebetulan dia kan nggak bawa jaket, dia kedinginan. Iya. Saya kasih sarung juga, sarung saya. Yang sarung 9 hari pakai. Belum, baru masih disetrika itu mah. Masih itu. Sarung favorit saya, sarung kesukaan saya. Oh, dikasih ke dia. Ya setelahnya baju ini. Pokoknya kalau pakai sarung itu, pakai baju ini, itu kayak Gus Ikdam lah. Wih, bukan lagi ya kan. Begitu. Menangis nih Gus Idam mendengar. Itu sarung favorit saya kasih itu. Oke. Alhamdulillah, ini saya beli di Ciampea tadi 40.000. Oh. Saya bingung nyari di sana, kirain nggak ada yang Sarung. jualan sarung kayak gitu kan.
Pas kesini-sini sih ya ternyata banyak juga yang jualan. Emang Bapak kira daerah Ciampea ini kayak di hutan apa gimana, Pak? Nggak tahu karena di sepanjang jalan tahunya kan yang dagang sayuran semua, Pak. Saya baru di sini kan. Oh iya. Saya kan buta huruf daerah sini. Ya alhamdulillah aja udah nyampe sini kayak gitu. Iya. Jadi sekarang Bapak pakai celana dalam gak nih? Nggak pakai celana dalam. Dari pakai sarung. Bu, percaya nggak Bu? Kalau saya sih nggak percaya, Pak. Saya sih nggak percaya. Satu-satu, Pak. Jangan satu-satu aja. Coba Pak, wakilin Pak. Kata penonton YouTube, buka. Maunya. Aman. Dari pakai sarung saya nggak pakai celana dalam. Iya. Luar biasa. Udah Pak, ada lagi Pak? Udah sebentar baru dari Senin kemarin Pak, belum sejarahnya baru gitu aja sih. Cincai lah penantang baru ya kan. Iya. Kalau mau langsung jos mainkan yang ekstrim. Makanya itu kan tadi malam saya juga bicara udah sama Allah. Kalau kata Pak Haji kan suruh bicara sama Allah kan. Atau mau dikasih centong, bibit uang juga, cuma pas kebetulan Pak Haji mungkin ada halangan kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ada centongnya kayak gitu kan. Kalau centong mah bibitnya pasti. Alhamdulillah. Kalau centong aman Pak, kebetulan stoknya berlimpah ya. Kemarin saya sempat ngitung itu yang tersisa ya. Ada sekitar 257 juta miliar centong. Ya. Jadi aman, tenang ya. Kalau uang bibit juga aman. Tapi nggak bisa Pak ya. Aman, stoknya ada. Cuman tidak bisa dibagikan ya. Karena apa? Karena khusus yang privat aja gitu ya. Nanti stoknya kalau dibagikan kepada yang nggak privat ya, wassalam nanti ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak dari Cilacap ini, luar biasa. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ibu nih, akhirnya Ibu angkat jari, bukan angkat tangan. Apa Bu yang terkabul Bu setelah praktekin ilmu RDI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Tarmina dari Indramayu. Ibu Tarmina Indramayu dari rombongan Indramayu. Iya, Jawa Barat. Ibu kesini sama siapa? Sama Ibu Hajani, Bu Haji Asma ya, saya yang sering dia main sama Ibu ini. Yang sering saya baru 2 kali. Oh Ibu baru 2 kali. Oh Ibu lebih berkali-kali. Sering. Oke. Terus Bu Haja yang tadi di sini juga dia yang sering bawain gitu. Apa yang terkabul setelah Ibu praktekin ilmu RDI? Saya pertama kesini udah lama ya Pak, sebelum puasa itu. Kalau lupa ya. Ternyata kaki saya sakit terus gitu ya. Lutut? Kaki apa lutut? Kaki, kalau buat sholat itu, kalau buat nekuk tuh sakit ternyata tuh. Tapi sholat berdiri apa duduk? Duduk, berdiri. Masih bisa berdiri. Masih bisa. Ya. Nah, kan saya lagi itu pencerahan kan saya berdiri. Emang sih hajatnya mah yang lain ya. Terus saya berdiri gini. Ada apa Bu? Kaki saya sakit. Terus yang kedua. Oh Ibu sempat megang mic. Pencerahan, tanya sama Pak Haji. Ya. Nah terus Pak Haji nyuruh apa? Ya katanya suruh dicentongin, dikasih juga tuh lagi itu ya. Nah, terus suruh katanya celana dalamnya suruh diusap-usap gitu. Iya. Nah, terus lagi itu rombongan saya itu ya. Terus yang kedua itu saya nggak sempat terpikir saya punya anak sambung gitu ya. Bu bentar, itu tadi udah dicentongin sembuh? Ya kalau lagi dicelanin sembuh, alhamdulillah gitu. Cuman kadang lupa gitu, centong saya kemana gitu, padahal di bawah bantal gitu Pak. Saya taruh di kasur. Kalau malam sakit saya cari gitu Pak, Mas saya centongin sembuh sehat gitu. Oke. Tapi alhamdulillah terus bisa tidur gitu ya. Terus yang kedua saya ini mengajukan bahwa anak saya kan lagi sekolah di LPK Jepang gitu ya lagi itu. Terus kata saya Pak Haji gimana biar cepet terbang, biar cepet dapat job. Dipasang gitu. sayap lah Bu anaknya. Hah? Biar bisa cepet terbang anak Ibu. Iya maksudnya pasangin sayap. Maksudnya biar dapat job gitu. Cepet berangkat. Iya cepet berangkat dipanggil gitu ya. Terus akhirnya kata Pak Haji, ya Bu udah ya itu aja katanya. Celana dalamnya suruh digosok-gosok katanya. Dibukanya terbang cuma kan anak-anak itu kan jadi pada tahu ya, Mama ada aja katanya suruh itulah. Enggak itu boleh nanya-nanya, jangan sembarangan gitu. Mama capek-capek ke Bogor gitu ya.
Akhirnya kata bapaknya, udah nurut aja, orang itu boleh nanya katanya gitu. Boleh Akhirnya, nanya ya. Maksudnya boleh. Ini ya. Dapat jurus. Dapat jurus. Terus mungkin dilakuin sama dia katanya ya terbang. Alhamdulillah Mas ya, saat itu anak saya baru sekolah berapa bulan itu. Terus akhirnya 2 hari kemudian itu anak saya telepon kan di situ ya di Tambun Bekasi. Di Bekasi. Sekolah LPK-nya ya itu di Jakuin itu, saya kan di kampung. Akhirnya gini, dia telepon, Pak katanya itu dapat ada interview katanya gitu. Interview ya katanya gitu. Dia dapat malah mah di apa sih maksudnya dibikin nangis dulu katanya saya gitu. Itu baru 2 kali katanya di ini celana dalamnya. Dibikin nangis gimana? Ya sama pihak itunya tuh maksudnya yang mendidiknya tuh. Di ospek lah ibaratnya. Apa sih surprise gitu. Oh di prank. Iya di surprise. Katakan namanya Faisal tuh. Faisal, kamu belum lunas ya katanya uang pendidikan 2 juta. Anak-anak saya kaget ya Pak. Katanya orang saya udah lunas Pak, katanya itu udah disemuain katanya gitu. Enggak katanya kamu turun katanya gitu, kamu belum lunas katanya. Jadi anak saya kan nangis ya. Cowok? Iya cowok. Cengeng amat ya pikirannya 2 juta ntar dari mana gitu Mas, kan udah lunas gitu ya. Sampai nangis itu akhirnya ngadu ke ibu? Ya enggak, belum lagi di sekolahnya itu. Akhirnya itu tato ya itu surprise apa? Surprise. Bahwa katanya dia itu terpilih gitu Mas. Oh ternyata. Ternyata di prank itu dia itu terpilih orang Jepang itu langsung senang sama dia. Oh baru 2 kali interview gitu. Sekarang di mana dia? Alhamdulillah sekarang udah di Jepang. Wow, tepuk tangan luar biasa. Kemarin tanggal 3 itu. Aturan pas lebaran itu dia terbang karena orang lebaran ya. Jadi diundur terus katanya tanggal 3 gitu. Ibu ada suhukin dia nggak? Enggak. Emang sih itu Pak Bu, maksudnya itu anak sambung. Oh, oke. Anak sambung ya anak bapaknya. Cuman alhamdulillah lah ya orang bapaknya ini ya anak saya gitu ya. Kita yang doain gitu ya. Akhirnya ya kalau yang lain itu sampai 1 tahun sampai sekarang pun ada yang belum berangkat. Belum berangkat. Ada yang udah duluan itu ya anak tetangga depan rumah saya. Ya? Kok ibu bisa sih Bu? Cuma 6 bulan anak saya. Wow. Ke Jepang itu ya terus langsung Jepangnya langsung turun tangan sendiri langsung seneng sama dia gitu. Wow. Alhamdulillah gitu. Iya. Makanya nih sekarang saya berangkat ke sini. Yang dulu pernah berangkat kan lagi repot panen. Ya. Nih teman-teman saya tuh ya. Akhirnya pada nitip hijab aja Bu, anaknya yang mau ke Korea, ada yang ke Jepang. Nih saya dititipin hijab. Ntar katanya Bu kalau udah beres semua kan panen repot ya Mas ya. Mau pada kesini. Panen apa sih? Panen padi. Oh, padi. Indramayu lagi rame panen padi. Oh, lagi musim panen. Musim panen, jadi repot gitu. Ya alhamdulillah. Sekarang anak saya walaupun di sononya kan pendidikan lagi tuh ya sebulan lagi, cuman ya udah pasti gitu. Aman ya? Aman alhamdulillah gitu. Iya luar biasa. Ada lagi nggak Bu? Ya sekarang yang kesini tuh pengen terkabul lagi. Ada hajat berikutnya. Hajat berikutnya. Yang penting jangan lupa ya, begitu ada yang terkabul, lakukan dulu ucap syukur. Ya insya Allah kan saya ada majelis gitu ya, mau bersyukurlah dalam pengajian itu karena di sana kan gitu ya Mas, kalau ada yang ini kita bersyukur majelis taklim gitu ya. Pengajian apa gitu. Itu emang pengajiannya ke RDA juga enggak kan? Pengajiannya ya jamaah gitu. Enggak, maksudnya ke RDA juga enggak? Enggak, di sana dulu gitu. Iya. Sekarang alhamdulillah udah posisi udah di sana anak saya alhamdulillah. Cuman 2 hari dari sini dia nurut gitu, langsung besoknya dapat interview cuma 2 kali. Nah, sebisa mungkin tuh si Faisalnya Bu, ibu suruh kamu sedekah mau 100.000 boleh, 200.000 boleh, 1 juta boleh, 2 juta boleh, 1 miliar boleh, 2 miliar boleh, bebas ya, bebas. Boleh. Ya bebas. Ya, Mas, intinya ya, sedekahnya ucap syukur atas ya terkabulnya hajat dia. Kan itu kan menjadi sebuah hajat terus terkabul. Sedekah dulu, ucap syukur biar nanti kan Allah. Jadi dia yang ngeluarin di sono gitu ya. Iya dong. Kalau di sono di mana? Hah?
Kalau di Jepang TF atuh. Oh, gitu. Kan bisa TF ke Pak Haji. Nggak usah pusing-pusing, Bu. Enggak, soalnya posisinya kan dia belum kerja sih Mas, masih di sono, cuman udah pasti sekolah lagi di sononya. Iya. Enggak, itu kan hitungannya kan pemantapan doang. Iya, Ntar kan dilemparnya kemana? Ya nggak tahu kan urusan perusahaannya kan. Iya. Kali aja dapat dilempar ke yang lebih cihuy. Makanya suruh ucap syukur dulu. Gitu, Bu. Biar nanti kobul lagi, ntar gajinya kan 2 juta yen ya kan. Iya. Mantap ya kan. Bukan 2 juta rupiah, kecil. Iya. Yen ya kan. Makanya ini yang nitip hijab pun yang anaknya mau ke sono, ada yang mau ke Korea udah 2 tahun belum dipanggil, makanya dia nitip hijab yang dari Malaysia, ibunya di Malaysia, tolongin Bu Teh katanya, ini makanya saya berangkat sini gitu. Ibu nyuruh dia ini juga nggak? Ngusap-ngusap nggak? Ya kan belum, kita belum noni dari sini. Hah? Belum, itu makan keluar pulang dari sini kan dibilang emang sama prosesnya gitu. Ya sekarang si Faisal aja ibu suruh gitu kobul kan? Iya. Yes, yang mau hajatnya sama ya tiruin aja. Oh gitu. ATM sama. Bu, amati tiru ya kan? Oh, gitu. Ya. Terus satu lagi anak saya pun Pak kan kerjanya di Tambun tuh ya, anak bontot saya yang kandung. Nah, cuman almarhum kan bapaknya ya. Terus ada masalah tuh di kerjaannya di Indomaret itu banyak yang suka nyolong itu jadinya kan anak saya kena itunya ya. Ganti. Pas ngasirin gitu ya. Akhirnya dia telepon, "Mama, Apit masalah gini-gini, kayaknya Apit dikeluarin deh," katanya gitu. Lagi pas mau lebaran itu belum bulan puasa. Terus emang masalahnya apa, Nang? Gitu. Masalahnya mah banyak kehilangan. Pas saya ngasirin, jadi saya kena katanya. Denda. Iya. Gantiin. Sampai berapa? Cuman terus lagi pas ngomong itu kan namanya orang tua mah ya, ya Mas ya, gimana ini gerentes gitu ya. Akhirnya kata saya, nama itunya siapa, coba pengen tahu gitu. Akhirnya ibu ya maksudnya manajernya atasannya gitu. Pengen tahu gitu. Iya. Ini mah akhirnya saya bangun emang tengah malam minta, ya Allah jangan sampai gitu ya anak saya cari kerja kan susah gitu ya. Akhirnya saya berdoa dan minta sama yang di atas gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun berjalan gitu Pak, masih kerja Mas. Kan senang itu celana dalamnya gitu. Ah mama katanya ada baik gitu. Ada baik. Akhirnya ya diituin nurut gitu. Nurut. Mau dikerjain sama dia. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih. Nggak jadi dipecat. Nggak jadi, gitu. Wow, tepuk tangan luar biasa ya. Tuh Bapak Ibu, kalau punya anak, keponakan, saudara siapalah yang ada permasalahan di tempat kerjanya, udah mainin aja jurus RDAY, ilmu RDAY ya. Emang agak nyeleneh, yang penting kan manjur. Toh juga kita berdoa mintanya sama Allah. Bukan tapi ini Mas, saya terus terang ya, saya sih sering emang dari emang alhamdulillah ya, kalau bangun malam mah gitu ya, udah biasa. Cuman saya nggak kuat mandinya terus terang. Kenapa Ibu nggak kuat mandi? Dingin. Kan boleh pakai air anget. Maksudnya kalau mandi itu tuh saya meriang orangnya. Pakai air anget Bu. Air Jadinya hangat. enggak ini. Apa Ibu mau pakai air panas? Silakan kalau Ibu kuat kulitnya. Tapi kalau mandi pakai air hangat nggak apa-apa dong harusnya. Takut meriang. Iya, badan saya itu namanya detox Bu. Memang awal-awal kalau belum terbiasa ya Bapak Ibu, begitu ada aja permasalahannya, terusin. Gitu nanti lama-lama Ibu jadi kuat sehat. Iya, dari dulu maksudnya sering bangun malam ya, maksudnya sholat lah gitu ya. Cuman nggak mandi. Nih, mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf ya. Kalau misalkan Ibu gitu-gitu sama suami, emang nggak mandi malam-malam? Ya besok. Mandinya pagi. Sholatnya kagak libur. Libur? Orang sholat subuh? Ya subuh sholat, maksudnya tahajudnya gitu. Oh, kalau subuh sholat tapi belum mandi wajib. Ya ntar subuh gitu. Aduh, ada aja sih Ibu dah. Oh, berarti air hangat aja, coba air hangat tuh. Iya, pakai ya, justru itu saya kalau pakai air hangat juga gitu, badannya nggak kuat. Terusin Bu, maksudnya memang awalnya begitu. Rata-rata tuh emang Pak Haji saya nggak kuat. Terusin Bos, terusin. Iya Bu, tetap. Pokoknya kalau mandi jam 00, mandi normal pada umumnya seperti Bapak Ibu biasa mandi. Itu harus jam 00 aja itu ya. Hah? Nggak kan biasa bangunnya itu jam 3 kalau sholat gitu, tapi harusnya jam 00 aja ya. Bangun jam 00.
begitu ibu masih di atas kasur, Iya. ya ucap syukur dulu. Iya, sebelum itu mah senyum, udah. sebelum senyum ucap syukur. Terima kasih Allah, terima kasih sampai saat ini saya masih Udah diberikan kesehatan. umur panjang, Ya, kalau itu ya tiap rezeki hari panjang, kesehatan panjang, dan juga pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Ya, kalau nggak punya pasangan ya mungkin bisa diucapkan anak saya jadi anak yang soleh-soleha lah, pokoknya yang baik-baik lah ucapin ya, ucap syukur sama Allah. Yang berikutnya yang kedua, baru ibu bapak semua senyum-senyum. Berapa kali senyum? Nah, 41 kali senyum, sekali senyum 20 detik, Bu. Ibu senyum-senyum nggak? Senyum. Senyum. Berapa detik? Lagi pertama mikir sendiri, Mas. Ini saya gila apa kagak ya gitu. Senyumnya cuma gini-gini ya. Untung tidurnya bisa sama bapaknya. Kalau bapaknya situ kali saka gila ya. Bu, ini penonton YouTube dari tadi penasaran. Mas Regi coba suruh maju ibu yang testimoni. Coba sini Bu, sini Bu, sini Bu. Sini Bu. Soalnya banyak penonton orang Indramayu nih, pas kebetulan. Lagi banyak orang Indramayu lagi nonton. Sini Bu, sini Bu. Hajatnya juga anak-anaknya pada mau keluar negeri, ada yang mau ke Eropa, ada yang ke Italia, Belgia, Brazil, Zimbabwe, Afrika Selatan. Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Tadinya majan ke depan. Iya, ini mana tahu KDM nonton ya kan? Nanti ibu diberangkatin ke ini Arab Saudi. Amin, emang pengen umroh, Mas. Hah? Enggak. Oke. Apa lagi sakit? Lanjut Bu, tadi kita lagi bahas senyum-senyum ya. Nah, ibu awal-awal senyum-senyum sendiri. Iya. Terus apa yang ibu rasakan saat ibu senyum-senyum sendiri? Ya itu mikir sendiri gitu ya. Kok Mikir? saya senyum-senyum sendirian kayak orang apa? Kayak orang apa Bu? Ya kayak orang gila. Ya kan bangun tidur ya, senyum gini ya. Mikir gitu ya. Terus saya kayak orang apa ya senyum-senyum sendiri. Gitu. Bu, itu senyum ada maknanya. Tahu nggak apa maknanya? Hah? Nggak tahu ibu? Hah? Oh ibu baru? Hah? Ya pas kesini tuh Bukan. ya dikasih senyum, katanya senyum. Jadinya iya ikutin sih. Ikutin. Senyum ya Apa gitu Bu? ya. Biar apa? Bukan itu. Nggak tahu Pak maknanya. Senyum. Tuh biar tahu. Bangun jam 00 terus kita senyum-senyum. Biar malaikatnya happy. Disambut dengan senyum, bukan disambut dengan Kan yang muka malaikat ya yang kan kata turun. Pak Haji begitu. Iya. Ya kan? Senyum-senyum biar malaikatnya senang disambut dengan senyum. Ya. Gitu. Makanya bangun jam 00 jangan nyari HP. Ucap syukur dulu yang paling penting, baru senyum. Biar dikata kayak orang gila, Bu. Bodoh amat. Yang penting malaikat happy, ya kan? Itu untungnya sendiri tidurnya gitu, Mas. Hah? Lama bapak. Bapaknya praktekin juga kan? Enggak. Bapaknya mah belum pernah ke sini. Tapi praktekin ilmunya atau cuman sebatas memperbolehkan ibu praktekin? Memperbolehkan aja, cuman pas lagi bilang begitu yang bilangin ke anaknya gitu. Soalnya selama ini semenjak rumah tangga mas saya itu saya yang bertindak ya kemana gitu. Oke, jadi singkat cerita, ibu berarti rutin nggak bangun jam 00 apa jarang-jarang? Saya jarang, Bolong-bolong. yang sering jam 3. Oh, Seringnya saya dari dulu gitu, maksudnya sholatnya ya itu 34 jam itu jadinya 34 jam. ya maksudnya jam segitulah jam 3 Oh, seringnya. nah di RDAY Jadi terbangunnya jam segitu. Di RDAY nggak bisa Bu, harus jam 00 bangun. Iya. Bukan mandi, bukan sholat ya. Jam 00 bangun dulu, pasang alarmnya jam 00 ya, 12 malam. Iya. Begitu bunyi alarmnya kita matiin, baru kita ucap syukur sama Allah. Tapi jangan lupa baca doa bangun tidur ya Bapak Ibu, biasain gitu. Nah baru ucap syukur, senyum ya, mandi pakai daun pandan. Pakai nggak? Nggak. Orang belum mandi. Ibu mandinya pakai daun kantil sih. Belum mandi jadinya itu. Yaudah, besok-besok ya. Biar nanti ibu kakinya sembuh total, badan Amin, seger amin. buger. Apalagi katanya pengen umroh tadi. Pengen nggak? Pengen. Udah punya paspor belum? Ya belum, makanya pengen. Bikin dulu paspornya dari sekarang. Pengen silaturahmi sama ibu. Ibu ninggalnya di Mekah lagi berangkat haji gitu kan. Oh, di makam di sana. Oh, 2015 tuh. 2015. Iya. Ada lagi Bu yang terkabul Bu?
Selain tadi tuh tentang si anak sambung ya, Iya. gitu. Terus yang si bungsu, si anak yang Anak sambung. juga yang Anak kerja kandung, gitu iya. kan. Ada lagi nggak Bu? Ya alhamdulillah kan saya usahanya jualan gitu ya. Jualan Maksudnya, apa? Sekarang ini kalau kan saya bolak-balik Bekasi, kalau ini ke Indramayu. Kalau bulan puasa mah jualan tajil gitu ya. Oke. Kalau sekarang ini saya kalau di kampung karena udah nggak boleh bangun malam gitu ya. Biasanya kan saya bangun malam itu masak apa jualan, sekarang nggak boleh, anak-anak udah tua mah. Jadi bikin kacang bawang, bikinin siwang gitu. Siwang itu apa? Terasi bawang itu buat terasi bongkok. bawang. Pesantren-pesantren, kadang ada yang pesen buat ke Jepang gitu. Saya gabung tuh sama grup perempuan muslimat lah ya, kita bikin gabung. UMKM. Gitu. Ya. Enggak. Enggak, maksudnya para ibu-ibu ini. Enggak, saya nggak ikut gituan. Oh, nggak ikut. Kita Mandiri mah aja. dari majelis ulama, iya, dari Ah, majelis gitu ya, gabung. Jadi pemasarannya siapa, saya bagian pemasaran gitu. Soalnya kan banyak teman gitu saya mah ya, teman sekolah, teman, jadi cepet gitu. Ya paling hari-hari ya alhamdulillah. Misalnya hari ini bikin, besok pemasaran habis gitu ya. Oh. Alhamdulillah gitu. Tuh, segitu Ibu belum rutin ya kan? Bagaimana Iya. rutin? Insya Allah. Dompet sampai susah tekuk gitu, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Coba Bu, nih sekalian nih Bu, kalian. Ini ada penonton yang pengen pesen-pesen, boleh nggak? Silahkan. Hah? Iya. Hubunginnya kemana? Apa yang Ibu Ntar jual? ada WA-nya. Mana WA-nya? Ya lupa nggak hafal, ganti Coba. nomor sebenarnya. Apa WA-nya ke saya aja? Terus transfernya ke Ibu tapi? Apanya? Hah? Ambil dulu HP-nya, ambil. Ingat nggak nomornya? Lupa, yang ingat hilang HP-nya, Mas. Yang inget hilang. Yang nomornya ingat. Lah emang nggak diurus nomornya? Dicolong orang, Mas, HP-nya. Iya, HP dicolong kan nomornya bisa diurus lagi, Bu. Balik lagi nomor lama. Capek. Ganti aja. Ya udah ganti. Berapa nomor HP Ibu? Nih, penonton kali aja nih ada orang Indramayu ini. Banyak ini, Bu, dari Indramayu. Saya banyak, usaha ada kadang jualan tas gitu. Apa aja lah Mas saya mah. Jualan apa? Tas pengajian, terus buat tas kondangan gitu, barteran sama teman gitu. Jadi saling membantu gitu. Saling silang. Oke. Misalnya dia produksinya apa? Bu, nih pasarin punya saya, Ibu kan banyak nih teman-teman pengajian. Oke, siap. Jadi saya masarin gitu. Oke, Bu. Ibu jualan apa aja? Berapa nomor berapa nih yang bisa dihubungin nih kalau ada yang mau beli ini atau mau pesan atau mau ekspor atau mau apalah gitu kan? Gitu, oke. Gitu. Nama Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Tarmina. Ibu Tarmina dari Indramayu. Ya, Ibu usahanya apa? Ya, silakan hubungin ke WA saya aja. Ibu jelasin dulu usahanya apa. Oh, usahanya. Main langsung jelasin baik. Gila. Saya apa aja ya Bu ya, kadang Palu Gada. Hah? Palu Gada bukan? Palu Gada, tahu nggak Palu Gada? Apa lu mau? Gua ada. Bukan? Dia bingung. Enggak lah. Dia bingung ya kan? Aduh, kirain jualan palu, enggak, kirain gitu. Banyak di Indramayu mah yang susah ngomong jadul mah begini kagak nyambung. Iya, ini spek lama nih ya kan. Masa jualan palu? Banyak soalnya Mas. Hah? Tukang bikin cangkul apa banyak produksinya. nggak salah Apalagi juga. mangga Indramayu kalau musim. Kalau musim, ya udah intinya Ibu usahanya apa, jual apa nih yang biasa Ibu mainkan apa biasanya? Iya, kalau butuh ya, kalau jauh-jauh sih ya bisa online ya Mas sekarang ya. Gitu. Saya bikinnya kacang gawil, bu Kacang siwang, apa? kacang bawang itu. Kacang bawang itu dijual gimana sistemnya, per kilo apa per kantong? Tergantung permintaan. Kalau ada yang minta 1 ton bisa. Ketawa lagi. Ya minimal terbatas lah, maksudnya kan tontonan ya. Ya udah, kalau udah terkenal mungkin ya bisa, kalau ada modalnya kan. Ya bisa sekarang banyak dulu dah, teman. sekarang nih orang udah pada Sekarang ini per kilo, orang udah pada ya. menyatet ini, pada menyatet penonton ini. Toples gitu. Toples. Ya, toplesan tuh ada yang 1/2 kilo, Ya. ada yang 1 kilo gitu. Terus ada yang per renceng itu ya, Ya. jualan 2.000 tuh banyak. Saya ngisi-ngisi agen soalnya ya. Ya, jadi bagi yang berminat termasuk tadi terasi apa? Siwang. Siwang, iya. Terasi isi bawang. Terasi
terus bawang, cabe. Makan pakai nasi anget. Mangga kalau lagi musim, apalagi Bu? Iya, terus tas pengajian. Tas pengajian, apalagi? Tas kondangan. Tas kondangan. Apa Pokoknya aja. Bagi yang berminat harga nggak masalah, yang penting murah. Oke. Ya kan? Yang penting ada lebihnya saya. Oh iya, harus dong. Nah, kalau nggak ada lebihnya ya Bu, buat apa? Capek doang. Iya benar ya, capek doang buat apa ya? Jadi hubunginya ke nomor mana Bu? Ya hubungin aja. 0813. Sabar Bu, catat ya. Kelihatannya ini Mas. Bacain. Orang kelihatan? Iya. Lah iya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, ini, kok namanya Mamah David? Iya kan anak saya David. Kenapa mati nih Bu? Oh hidup lagi ya. Jadi hubungi Bu Tarminah ya di 0813 9497 itu orang Indramayu 8699. Pokoknya buat para penonton dari Sabang sampai Merauke dari manapun berada. Kalau ada orang Taiwan nih mau pesan bisa nggak? Bisa. Wah bisa. Udah ya sering kan? ke Jepang. Ya kan? Jadi mau pesennya tapi jangan sedikit, jangan cuma setengah kilo dikirim ke Jepang ya mahal ongkirnya. Ya Bu ya. Oke. Jadi Bu ada diskon khusus nggak kalau saya pesen? Pesennya berapa yang banyak ada? Paling banyak berapa? Maksudnya minimalnya gitu? Ya tergantung. Kan saya mah gini Mas ini ya. Saya yang pesen. Enggak, Mas sistem saya gini nih. Misalnya ada yang mesin ini, saya orangnya nggak hitungan. Yang penting berkah ya. Jadi kalau ini ya saya tambahin itu udah diskon gitu. Oh, dilebihin. Iya, dilebihin. Harga nggak kurang, enggak, tapi porsinya ditambahin. Iya, dilebihin nih buat ya itu sodako. Soalnya kemarin saya sempat makan kacang bawang Bu, empuk kacang bawangnya. Biasanya kan suka ada kacang bawang keras yang iya, gigi sampai patah Pak. Ya. Garansi nggak Bu? Gigi ke dokter gigi Mas. Enggak, maksudnya kacang bawang Ibu empuk nggak? Kalau empuk saya mau pesen. Insya Allah empuk. Hah? Empuk ya. Sekilo berapa harganya? Resepnya Bu. Rahasia Bu. Ibu pesan dulu makanya, ntar baru disepil resepnya. Iya. Bu, sekilo berapa sekilo? Ya kadang naik turun kalau kacangnya ini naik turun. Ya harga kacangnya itu Mas. Kan di tokonya kalau mau turun. lebaran mahal ya. Ya saya sih paling ngambil nggak banyak misalnya sekilo. Paling ada yang 70. Ya intinya kalau saya mau beli berapa harga sekilo? Ya kalau Mas lagi mah mahalan dikit gak apa-apa, duitnya banyak. Ya makanya itu berapa? Berapa Bu? Per kilo berapa? Ibu jual berapa? Ya udah 100 jangan. Murah amat. Masa 100 kemurahan Bu? Sejuta dah gimana? Ya alhamdulillah. Maunya lu. Iya emang maunya. Buat modal lagi nih. Pulang dari sini kan biar ada modal lagi ya. Iya. Nah pertanyaannya Ibu kapan mau kesini lagi? Ya insya Allah lah kapan ntar kalau udah ini. Kalau udah kabul. Jadi emang tergantung yang ngajak kalau lagi kadang banyak cobaannya Mas kalau mau ke sini. Ini aja saya diajak sebelum Lebaran. Lebaran habis lebaran kagak jadi. Kitanya siap yang ngajak kagak siap halangan. Ini pokoknya ada aja ya Bu ya halangannya ya. Sampai ibu itu udahlah mau jadi mau kagak jadi gitu. Mau jadi mau kagak jadi. Ada halangan baik gitu Mas. Terus akhirnya nih saya udah agak emosi ya. Ini Bu Haji ngajak giliran saya siap kagak jadi. Dari Jumat, Kamis, Jumat, Minggu kagak jadi juga jadinya ini Kliwon nih ya, Jumat Kliwon. Itu hampir saya yang ada halangan. Tetangga saya lagi hajatan. Ya, mau nggak ke situ nggak enak kan ya. Cuman saya ada urusan tapi saya niatin aja orang saya niatnya ke sono gitu. Akhirnya terkabul cuman berapa orang doang. 4 orang. Nggak apa-apa. Ya, biasanya kan penuh gitu. Rombongan gitu. Soalnya kan jauh. Jadi buat para penonton atau Bapak Ibu yang pengen pesen tadi itu yang udah disebutin langsung aja hubungi ke Bu Tarminah ya. Di nomor berapa tadi Bu? Ulang lagi Bu. Lupa. Iyalah. Nomor hilang yang mana nih kunci di gembok nih, bukan lu gemboknya. Enggak ada gembok. Oh, enggak ada gembok. Iya, 0813 9497 8699. Pokoknya ya nanti kalau ada yang WA pesen ladenin
Siap. Tapi kalau ada yang WA minjem 100 biar silaturahmi nggak putus, blokir. Iya. Ya. Oke? Oke, siap. Iya. Minta 100 ya. Saudara bukan, temen bukan. Bu Tarmina, boleh pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus? Iya. Jangan ya. Oke ya. Sip, tepuk tangan dulu dong buat Bu Tarmina. Bu. Kata-kata Bu. Ini mumpung orang Indramayu lagi rame banget ya Pak Nur ya yang nonton ya. Ada berapa ya Pak Nur? Ada 14 juta orang. Lebih. Oh, ada Bu. Mumpung Indramayu? Iya, lagi banyak nih nonton Bu. Tadi komennya tuh Indramayu. Ayo, soalnya blog saya juga nggak mau ke sini tapi itu terus dia aktif di nyimak. Iya, nyimak. Ah, coba Bu. Ibu kasih paham nih kata-kata nih biar pada waras gitu. Biar pada waras. Iya. Ini gimana ya? Hah? Para penonton gitu. Para penonton, kalau kita mau maju, mau sukses, kita harus berjuang. Datang ke RDAY. Siap? Siap. Tepuk Jangan, tangan iya. Bu Tarmina. Oke Bu, makasih banyak Bu ya. Pokoknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru yang apa namanya jamaahnya menjawab Waalaikumsalam. Ibu wassalamualaikum lagi. Wih, nggak kerasa. Udah mau jam 3 nih, Bu. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau testimoni? Ibu, wah, gas terus ya sampai jam 5 subuh ya pokoknya. Ini semua yang hadir harus testimoni nih, walaupun cuma sebatas colak-colek. Benar, Ya. colak-colak. Mumpung saya lagi semangat nih, Pak. Jarang-jarang nih, saya biasa udah lemes jam segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ibu, Regi sebenarnya testimoninya udah lama. nggak apa-apa, Bu. Mumpung masih jam setengah 12, Bu. Ntar jam 12 testimoni lama udah nggak berlaku, Bu. Testimoninya jorok-jorok. Wah, ini yang gue demen. Bu, sini, Bu. Sini, Bu. Aduh, dari tadi saya nungguin yang jorok-jorok. Semangat, Bu. Jorok-jorok kayak semangat ya. Iya, kan Bu, sama suami. mumpung, Bu, sekarang kan jam setengah 12. Ini namanya Jamal. Jam malam, ya. Mumpung anak kecil pada tidur, Bu. Jadi, Ibu pertama, ya, apa yang udah terkabul? Banyak. Ya, salah Tapi satunya- masalah minjem duit. Hah? Masalah minjem duit. Yang Dulu yang pertama. paling aduhai apa? Aduhai itu ya Pak Mas Regi. Heeh. Ceritanya gini, kan waktu itu kan saya dari sini tuh 2022 bulan Desember. Oh, Ibu 3 tahun yang lalu udah ke RDAY? Iya. Oh. Heeh. Pak Haji masih di ruangan itu ya? Yang di atas. Oh, di aula. Heeh. Oh, oke. Heeh. Yang di atas 2022 itu. bulan Akhir. Desember. Heeh. Oke. Desember Ibu tuh kesini rombongan, ikut pencerahan. Iya. Nanya nggak sama Pak Haji? Iya, Nanya apa? Dulu saya punya anugerah. Deketin mic-nya, Bu. Heeh. Apa anugerahnya? Anugerahnya dulu tuh pinjaman online. Pinjol. Heeh. Heeh. Kata Pak Haji katanya, ini Bu, ntar juga itu ada orang ganteng katanya datang ke rumah ibu lunasin. Terus kan dulu saya pertama kali ya. Saya bilang, masa sih, kata saya kan gitu. Emang Ibu waktu pertama kali datang ke sini nggak nyimak YouTube dulu? Enggak. Main datang aja. Oh, bagus ya. Aja gitu. Terus. Pak Haji tiba-tiba nunjuk saya gitu. Saya kan udah ngumpet-ngumpet gitu di belakang, malu. Oh ya, akhirnya Ragu-ragu tuh. Terus Pak Haji, kata saya mau ngomong. Bu, madep sini, Bu. Kameranya di situ, Bu. Iya, malu. Bukan di sini. Ah, malu. Pak Nur, kata ada saya- helm ya? Mau pakai helm nggak? Terus Pak Haji, kata saya tuh punya utang. Jangan bisik-bisik, Bu, ini orang banyak, kata Iya. Pak Haji gitu. Terus gimana ya, kata saya, bayarnya gimana ya Pak Haji? Udah Bu, nyantai baik Bu, tenang aja, enteng gitu. Suruh Masa si Pak Haji bilang nyantai baik katanya? Tenang aja Bu, besok juga ada orang ganteng datang ke rumah ibu ngebayarin gitu. Terus kata saya, masa sih Pak Haji, kata saya, kok bilang masa, amin gitu. Oh iya ya, amin, kata saya gitu, amin gitu. Terus pas pulang dari sini, saya tuh mikir terus gitu ya, terus bener
Bener. Berapa bulan kemudian kan kata Pak Haji kan berhubungan ya dulu tuh ya suruh berhubungan sama suami gitu. Terus udah gitu kita tuh berhubungan berhubungan sama Pak Haji sama suami sama suami. Bu, ini ditaruh banyak nih Bu, jangan salah ngomong, ntar dipotong-potong. Ya sama suami. Netizen kadang-kadang, iya maaf salah kepleset, saking semangatnya. Ya, jadi ibu berhubungan sama suami, ya. Kalau pas lagi keluarnya ngucap. Apa ngucapnya? Kumpul, ada orang ganteng datang ngasih modal gitu. Tapi kan pertama masih kaku gitu ya, keenak-enak. masih melayang jadi lupa gitu. Oh, masih melayang, iya lupa dia katanya. Udah lagi yuk katanya gitu. Terus ngucap udah kesini udah kebiasaan tuh Mas Regi tuh. Oh, udah nggak melayang-melayang lagi sekarang. Gitu. Ngucap hajat dulu. Udah janjian dulu sama suami. Udah kalau lagi enak-enak jangan ayu terus ya, jangan keenakan katanya. Jangan ngijap. Ngijap katanya gitu. Nah, siapa yang ngucap, siapa yang ngaminin? Saya. Hah? Enggak, maksudnya yang ngucap suami yang ngomong, saya ngaminin. Pasti gitu. Iya. Pas lagi keluarnya itu pas lagi di ujung-ujungnya pisan tuh. Iya, ujung-ujungnya pisan. Gua demen yang begini-begini nih ya kan. Iya. Biarin pada pusing dah tuh ya kan. Pas lagi di ujung-ujungnya pisan tuh. Mas Regi begitu meledak, kabul gitu. Pasti orang datang ngasih modal ini pasti ini. Itu dalam jangka waktu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan? Begitu-begitu? Tuh. Ada orang linglung tuh. Ganteng nggak? Ganteng bukan orang linglung. Bu, agak madep sini Bu. Mas Regi, ganteng atuh. Nggak gini yang saya salah gitu ya. Kan harusnya orang linglung saya ngucapnya ya. Tapi dia pikir saya orang ganteng datang. Tapi siapa? Masa iya orang datang tiba-tiba ngasih duit kata saya. Terus? Salahnya saya. Kegetunya itu orang ngasih nawarin pinjeman kata saya gitu. Kata Pak salahnya harusnya kan dulu orang linglung datang tanpa cicil tanpa dibayar gitu ya. Ini ngasih benar tetap yang ngasih modal tapi dibayar dicicil. Berarti salah ngucap ya. Salah ngucap. Tapi nggak salah ya, maksudnya terjadinya seperti itu ya. Itu kesalahan saya gitu. Oh iya tuh, Bapak Ibu kalau ngucap. Kesalahan saya. Pas lagi ujung-ujungnya keluar tuh salah ngucap, harusnya orang datang ngasih modal tanpa bayar cicil. Ini mah orang datang datang doang ngasih modal doang, tadi dicicil. Oh, minjeman jadinya. Tuh, jadi Bapak Ibu kalau ngucap hajat, jangan kayak ibu ini. Nanti terjadinya kayak ibu ini ya. Harus ada orang linglung bayarin utang saya tanpa nyicil, tanpa lah intinya. Harusnya. Iya, ini malah orang ganteng. Orang ganteng doang. Ya bener kan? emang ganteng banget itu. Ganteng banget tapi ngasih pinjeman. Iya, kalau jelek ngasih pinjeman kagak mau ibu pasti. Nah, ibu akhirnya mau. Ya karena ganteng. Lagi. Ibunya antara polos atau lugu apa bloon ya? Bloon juga. Aduh Pak Haji. Stok lama lah. Terus udah gitu. Setiap Agustus tuh Mas Regi, anak-anak saya ajarin. Perlombaan? Ya, setiap perlombaan tuh anak-anak saya. Kan kalau dulu tuh yang kecil suka saya ajak ke sini tuh. Terus Dek, kalau mau perlombaan ininya dibalik, kata saya. Apanya gitu, tuh? Celana dalam. Kata saya gitu. Emang kenapa, Mak? Biar juara, kata saya digituin. Biar menang, kata saya gitu. Emang iya, Mak? Coba aja, kata saya. Pasti yakin, pasti juara. Iya. Bener Mas Regi, anak saya dua-duanya. Emang lomba apa? Bukan, waktu itu. Pak. Perlombaan apa sih? Apa? Itu apa hitung sih? Duit, bukan? Lari. Oh, lari. Lari tapi sambil masukin bendera. Bukan masukin bendera, apa kayak batu gitu kan, itu teh lama gitu kan, lama gitu. Tapi menang bisa, dia. Bisa juara, sedangkan anak saya kan nggak bisa lari, susah larinya gitu. Tapi kok dilalui juara 2 katanya. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Ada lagi, Bu? Banyak ya. Terus udah gitu saya. Yang jorok-jorok tuh, Bu. Ya. Itu. Apa? Sakit gigi. Nah, siapa yang sakit gigi? Anak 2 sama suami. Pada sakit gigi nih. Terus ibu suruh ngapain?
dicolek 9 kali. Anak umur berapa emangnya? Yang pertama SMK Oke. kelas 2, yang kedua kelas 5 SD, MI kan. Terus gini. Yang ketiga? Yang tiga suami. Suami. Suami sakit gigi juga. Oke. Terus? Kan gini, kan kata Pak Haji kalau sakit gigi katanya kan dicolek katanya gitu. Oh iya, Ma, nih saya sakit gigi sampai bengkak. Oh, ya udah, nih jari Mama kan obatnya ini gitu. Ya, ada obatnya nih jari Mama. Kata ibu. Ya. Ke anak nih, yang SMK. Terus ibu ngapain? Nih gini, ya pokoknya colek-colek gitu. Tapi dia tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Langsung ngambil saya ngambil kain tuh selimut. Mama ngapain? Katanya jarinya ada. Ya pokoknya kamu tidur aja di situ, tidur terlentang kata saya. Ini anak ibu cowok cewek? Cowok. Cowok. Oh, cowok. Laki-laki. Kata saya, terlantang aja kamu di situ. Terus diapain? Ya dipegang sama Mama. Ini telunjuk Mama nih, ada obatnya gitu. Sakti nih. Sakti. Manjur. Itu ngedetik we, diem kata saya gitu. Terus ibu ngambil kain. Manggil kain, tutupin tuh. Kan saya tuh nggak pakai celana dalam ya. Jadi gampang gitu kan ya. Jadi gampang gitu Mas Regi. Glop langsung. Nyolek apa nyolok? Colek. Bukan nyolok. Di bolongannya gitu. Iya. Nyolek ya, bukan nyolok ya. Nyampe 9 kali. Nyolok mah atau sama laki atau beda. Kagak usah dikasih tahu juga udah. Nyolek 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baca alhamdulillah dulu. 99 kali. Atas ridhomu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan karomana anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dewi Susanto bin Suwondo. Pasti gigi dalam waktu hitungan detik sembuh gitu kan. Alhamdulillah Mas Regi colek. Kiri nih, kiri. Iya, telunjuk ini nih. Terus 9 kali itu ya. Terus udah gitu, udah buruan siapa dulu? Kata saya kan dua-duanya nih. Berbarengan. Janjian dia sakit gigi. Aduh. Kata saya gitu. Bener. Udah, Dede dulu yang posisi lagi terlentang kata saya gitu. Dede. Udah deh, maaf ya. Mana sebelah mana giginya kayak ini Mak. Oh ya udah langsung gini. Zelep. Langsung tuh hitungan detik. Terus kata anak saya yang kecil, Mak, kok kayak gini ya? Apa sih ya? Diam jangan ngomong kata saya. Diam jangan ngomong kata dia. Terus udah gimana? Mak, kok sebentar udah itu ya sembuh katanya. Hilang. Iya ajaib, telunjuk Mama ada obatnya. Wow. Cuman kok rasanya diam katanya. Diam katanya. Yang penting sembuh. Terus anak yang pertama, giliran berikutnya nih. Yang kedua, terus colek lagi nggak? Udah, sono nonton TV kata saya di depan nih. Terus udah tinggal udah giliran. Udah kamu terlentang lagi kata saya kan gitu. Colek lagi. Terus colek lagi tuh. Mama ngapain sih Mak? Kok lama? Nggak segala di dalam selimut kayak. Udah diem aja, yang penting kamu sembuh kata saya digituin tuh. Oh lama terus, udah kamu diem ya, langsung pasangin lagi, hitungan detik lagi Mas Regi. Sembuh. Nah pasien berikutnya yang ketiga. Suami. Suami udah tahun. Oh udah tahun. Suami. Suami udah pasrah baik. Oh iya. Ya dicolek lagi. Kalau suami mah habis dicolek giginya malamnya nyolok. Oh iya satu set ya. Habis nyolek nyolok. Terus makanya alhamdulillah tuh hitungan detik Mas Regi, enggak 5 menit. Ibu dari tahun 2022 akhir. sampai sekarang sekarang kesini udah berapa kali? 3 kali. Sekarang Ibu tinggal di mana emang? Gunung Putri. Oh dekat. Cuman ya gitu godaannya bener kata yang ibu yang tadi. Cobaannya berat kalau mau kesini Mas Regi, ada aja halangannya. Emang kalau hajat nggak gede-gede banget ya begitu. Emang iya. Ngerasa penting gak penting. Bukan nggak penting Mas Regi, di ongkos kadang kalau saya. Bu, iya. Gunung Putri berapa lah? Ternyata saya sibuk juga. Sibuk. Ya ibu mah emang dasarnya nggak niat, udah mah hajat nggak gede, terus nggak kepepet gede, hidupnya. Mas Regi, hajatnya gede. Iya, sekarang malah gede, sebenarnya sekarang pengen gitu ketemu sama Pak Haji gitu, udah lama gitu. Terus ngedenger katanya Pak Haji lagi nggak ini kondisinya gitu, lagi sakit. Udah gitu setiap kesini berubah cara-caranya. Jadi kadang bingung. Ini aja barusan
saya kan mau ikut pencerahan, mau testimoni karena dulu ke sini kedua itu saya mau testimoni banyak keburu lupa, nggak bisa. Direbut dulu mic-nya sama ibu-ibu yang mau ke luar negeri dulu tuh. Iya, pas Dan kasih kesempatan di atas itu dulu. Kalau dulu kan semrawut ya, nggak kayak di sini ya. Dulu kan penuh gitu. Akhirnya karena dulu saya buru-buru gitu, kesini juga boleh minjem kata dia dulu. Buru-buru sama Pak Irwansyah, jangan dulu Bu, Ibu kan pasien lama, testimoni dulu. Kata keburu, iyalah besok lagi ada rezeki saya kesini lagi kata saya gitu kan ya. Terus akhirnya banyak lah. Ini bukan keuangan aja, kadang waktu juga susah gitu kan, karena kan namanya jualan gitu Mas Regi, jualan terus ini juga jadi susah. Nih alhamdulillah ini juga ngedadak, kalau ngedadak kesini malah jadi. Bawa temen saya malah. Ini itu. Iya. Saya malah bawa temen. Ibu pas pas sekarang yang kesini ngutang nggak? Tadinya yang udah lulusnya malah tambah. Alhamdulillah. Dicolek-colek. Malah tadi gede saya. Jadi gede. Kata, terus maksudnya mau ketemu Pak Haji. Itunya cara dulu kan di ini bayarnya ya. Kalau saya kan kata Pak Haji, nggak apa-apa Bu, banyakin utang, tenang aja. Kata Pak Haji kan gitu. Ya udah kita pakai ilmu. Ngutang terus. Emang berapa utangnya Bu? Banyak. Ada 100 triliun. Iya kali. Enggak sih, 200-an lah. Juta. Alah recehan itu Bu. Gede tuh Mas Regi kalau bagi jadul-jadul begini utangnya lumayan juga ya. Beri kata blown ya kan. Yang colek-colek. Bu, kan Ibu udah pernah berhasil. Ya. Tapi yang datang kan orang ganteng. Coba diedit orang gantengnya jadi orang linglung. Gitu mainkan ya? lagi jurus gitu. Ya, terus itu cangcu di atas pintu gitu. Udah itu saya dulu tuh. Cuman kan waktu itu saya tuh saking sibuknya gitu Mas Regi, jadi libur nggak mandi malam, kesiangan terus tuh tidur itunya tuh Mas Regi. Ntar kan nyungsep lagi kesini lagi. Ya itu justru itu, ini lagi ngecas lagi ceritanya kesini kan kata Mas Regi dulu kalau ini sering ngecas kesini. Iya, kata lu Mas jangan Regi suami gitu. doang dicas, RDA juga harus dicas biar gak lowbat. Iya dulu kan pas kesini pas pembagian uang tuh pengen kesini lagi uang bibit Mas Regi. Sempet emang waktu itu. Dulu kan dalam waktu seminggu itu setiap hari ya rutin. Pengen kesini, dilalanya kagak bisa kata saya. Kata suami teh kenapa ya, kata makanya nggak kebagi-bagian. Saya udah lama kesini, pas kesini lagi ngedenger Pak Haji lagi ini ya, lagi katanya, istirahat dulu katanya gitu, nyampe 2 bulan lebih katanya gitu kan. Dari semenjak pembagian uang bibit itu kan nggak lama kemudian terus nonton YouTube kemarin live streaming, ruangannya udah berubah ya, kagak di atas lagi, beda gitu kata jadi saya gitu. Ini ruangan baru Bu. Ini sebenarnya ruangan privat Bapak Ibu. Ini ruangan privat yang disalahgunakan. Ya. Jadilah masuk ini pasien-pasien kelas ekonomi, ya kan? Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan Bapak Ibu nih sebagian mungkin ada yang nonton ya akhir-akhir ini, kok Pak Haji kok di ruangan baru sih privatnya sambil live streaming, benar, ya kan? benar. Nah sambil Bapak Ibu nonton, saya pasti bisa privat gitu, ngucap-ngucap, ya kan? Mau gak privat? Pengen banget Mas Regi. Ya udah ngucap-ngucap aja Ngucap aja ya. Ya kan? Iya. Pasti privat. Tadi suami WA, ketemu nggak sama Pak Haji? Udah ini kemarin semalam mau kesini teh kan kita tuh hubungan dulu, pasti ketemu Pak Haji, pasti kok kagak ketemu belum, berarti kali ya besok meren. Pak Haji dateng ke RDAY, cuman sementara waktu kan Pak Hajinya fokus ke apa yang privat dulu gitu. Dari jam 1, kadang jam 12 sudah nyampe di sini Pak Haji. Jam 1 mulai privat, kadang setengah 1, ya pokoknya dari siang sampai terakhir tadi yang ada yang sedekah 2 juta kan, yang privat 2 juta yang rombongan. Nah itu habis maghrib mulainya gitu. Jadi ya dari jam 1 sampai jam 6 waktunya untuk yang privat sedekah 10 juta. Nanti jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8 itu yang sedekah 2 juta rombongan gitu ya. Jadi sementara Pak Haji bukannya nggak mau pencerahan Bapak Ibu, toh juga Pak Hajinya kan baru recovery ya gitu. Sebisa mungkin ya
waktunya kan memang masih diatur nih gitu. Jadi nggak masalah lah mau ada pencerahan nggak ada pencerahan, yang penting apa Bapak Ibu ikut doa dan ijab bersama anak yatim. Betul. Ya gitu. Jadi apapun hajatnya minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Oke, Bu siapa namanya Bu? Bu Siti Munawaroh. Bu Siti Munawaroh. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Siti. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah hampir jam 00 ya. Nanti Bapak Ibu yang pengen mandi jam 00 di kamar mandi yang tersedia di sini ada, di sebelah sana ada. Kalau pengen di kandang kebo boleh ya kan, silakan ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan live streaming testimoni Bapak Ibu. Nah, centong mau dibagikan, jadi jangan bergerak dulu Bapak Ibu ya. Nanti dibagikan secara gratis bagi yang udah punya. Mungkin gak usah lagi, kalau mau nambah boleh, kalau bisa mah jangan ya kan. Nah, Bu sambil keluar ya, Ibu bapaknya tahan dulu ya, biar ibunya dulu pada keluar ya. Oke. Hah? Udah gak nahan pengen keluar, buset dah, ngeri amat. Sambil dibuka pintunya Bu. Bu yang mau centong silakan ya, jangan ada yang pulang, paksain lanjut sholat tahajud ya Bapak Ibu, biar cepat terkabul. Oke.